Teman-teman, wabarakatuh. saya mau pamit ya, soalnya Hmm. sih nggak mau jadi yang ketiga nggak enak. Oh, Kenapa? jangan dong. Yang ketiga, ya apa Nggak, sih namanya? kenapa? Justru berduaan nggak boleh nih kita. Aduh, gimana sih? Kalau bisa Saya naik komentar lah. yang semalam. Semalam saya jadi Hmm, merenung juga jenis apa yang kenapa? dikatakan Kang Chan. Ah, Room kita ini, hmm, room ini sebenarnya itu hmm, berisi orang-orang yang santai membahas tentang Kristen, sehingga hmm. Giant pun tidak ngerasa direndahkan di sini. Betul, Abu Isa juga betul, sama. Nah, yang betul, dikehendaki betul. oleh kehendaki oleh netizen itu ada peperangan, walaupun tidak ada cacian. Hmm, Maksudnya ada perang mulut gitu. iya, Kan iya, gitu ya iya, Abu iya. Isa ya? Apa Mungkin tuh? karena terlalu Abu adem Isa. ayem jadi sepi ya. Mereka tuh sukanya yang dar der Nah, dor kali ya. coba nih tanya sama yang berdua nih. Kenapa? Kenapa di Aduh, sini nggak dapat pahala walaupun kalau kalah kayak debat gitu. nih? Kayak kemarin aku Kalah. apa lose control. Pernah tuh lose control Ini dan kan saya kalah debat semua nih. menyesal. Ini setiap naik ke sini, Ya. setiap naik ke sini kan kalah debat terus nih mereka berdua. Kenapa mereka betah di Apa? sini? Karena di sini bagaikan rumah buat mereka. Jadi Betul, dia tepuk tangan mencari dulu. mencari kehangatan gitu. Di manakah aku bisa menemukan Mantap, aku kehangatan rumah tangga gitu. Nah, Iya, disinilah ketemu gitu. Walaupun debat tapi sopan-sopan kan gitu. Kalau Jayan betul. malu mau aku ngakuin Jayan mah, tapi kalau Abu Isa ngakuin Iya. iya katanya. Kalau Abu Isa mah kalau emang nggak bagus nggak bagus, kalau bagus bagus, kalau dia gitu. hmm, Kalau kalau Bang iya. Jayan rada-rada nih dia nih. Nah, kalau Nggak Abu Isa jujur iya. Bang Jayan Saya mah. tak Ya, gimana? tak beres-beres. Udah dilanjut aja. Saya lagi beres-beres mau berangkat besok pagi ke Malang. Saya kan satu Oh, minggu lebih ngisi kajian Malang. di sana. Satu minggu oh, lebih ngisi ama kajian di Kang berbagai Chan, tempat. ama Kang Chan bukan? Enggak, sama ini nih, sama dia nih. Siapa Aduh, tuh? Oke, sampai kenapa? sama dia nih. Tar dulu. Oh, sama istri, sama istri. Ya istri ngikut, tapi sama ini juga dia. Hmm, Ah, siapa? tuh, sama Oh, dia. Bunda Natali. Iya, besok pagi. Oh, Iya. Jam berapa? Jangan bunda. Dia nggak lebih tua dari dirimu. Oh, Masih muda dia. Kakak Jeng Natali. gitu. Jeng gitu, jeng. Jeng, jeng. kelahiran Iya, Tapi iya, iya. bukan tahun jeng berapa? Tapi kalim dia ya. udah punya anak juga. Udah, tapi usianya Nggak nggak apa-apa kan? nggak jauh dari Ya, dirimu. jadi Kak Natali aja ya. Oke lah. Kakak aja. Kalau jeng jangan pakai kelin ya. Ngejengkelin Jeng dong. aja Nah. gitu. Jengkelin itu ngejengkelin maksudnya. Kalau Iya kayak saya gitu. jadi keluarga saya dengan keluarga Natalia ini kalau terjun nggak cuman di masjid, tapi kami juga Hmm. terjun ke daerah minoritas-minoritas gitu. Oh gitu. Dan Iya. apa sih nggak semua diliput kayak gitu. Iya, nggak usah lah ngapain. Kok Kan aja sih kan? bukannya Siar sesuatu atuh yang jeng, siar atuh po, Eh, ya. Oh siar. iya iya lah syiar betul Ya betul. Mas Aha, dilanjut. Saya ya, mau ini dulu beres-beres dulu. aku mau tanya Ko Ajis nih. Ko Ya Ajis apa? setelah kenal aku gitu kan, kita sering ngobrol ya. Iya. Hmm. Pernah ada rasa menyesal nggak jadi mualaf gitu? Enggak, justru gue seneng. Gue Oh ngelihat iya. apa, gue kangen kalau nggak ketemu lo. Kenapa? Gue jadi gini loh. Saya jadi bener-bener. Nih nanti dipotong nih, Apa? Jenis diupload Iya. di tuanmu. Saya ketemu Mas Aha jadi bener-bener ketawa. Saya begitu sadarnya betapa botolnya saya, kuplaknya saya, begitu ya, begitu ngaconya saya ketika dulu saya jadi oten. Jadi saya ketawa kalau ketemu Mas Aha. Karena kenapa? Hampir mirip Mas Aha. Oh, bukan Jadi karena kangen kamu kalau itu ketemu Pak. Mas Aha. Kenapa? Ibarat kata saya kalau ketemu Mas Aha itu bernostalgia ke masa lalu. Kan nggak ada Oh, mesin waktu. Jadi dirimu lah mesin waktunya. itu ya. Bukan apa? Wah, harusnya Dari Kristen kemarin. Dulu Kristen. Dulu dia Protestan. ini enggak dulu dia Katolik juga. Konghucu ya.
Aziz, Konghucu, ke Konghucu, Katolik, ke ke Protestan. Katolik, ke Protestan, terus ke Islam. Berarti dia Cuman ini kalau apa sih namanya itu menggali-menggali ilmu. Nah, itulah orang-orang yang menggali-menggali ilmu pasti ketemunya langsung mentoknya ke Islam. Biasa gitu sih. Biasanya ya. mau Tapi ceritain nggak nggak di apa-apa. Katolik gimana lucunya? Iya, silakan. Saya ceritain ya. Salah Iya, Jadi iya. gini, salah Tunggu dulu. saya Ini cerita dulu dia Bang Jayan, nanti tanya gantian. Yuk, lanjut Kak Aziz. saya itu kalau di Mm-mm. Katolik nggak pernah ke gereja, tapi saya diinjili sama kakak saya. Kakak saya itu perempuan, tadinya mau masuk ke Santa Maria, cuman nggak dapet gitu loh, nggak dapet. Nah, mahal biayanya. Nah, akhirnya sekolah di Katolik gitu kan, Katolik lain. Nah, saya itu ikut kakak saya karena satu hal. Jadi di Katolik itu kita tidak dilarang waktu itu ya, minimal waktu itu. Kan dilarangnya ikut kegiatan-kegiatan keagamaan yang lama itu kan baru-baru. Dulu enggak. Jadi kami tidak dilarang menjalankan adat istiadat kami dan ada satu sosok namanya Dewi Kwan Im dan Bunda Maria. Pakaiannya mirip, wajahnya mirip. Bunda Marianya Bunda Maria Cina. Ya udah saya tanya sama cici saya, ini siapa? Masa lu kabur? Aduh. Masalahnya Nah, mau ditanya. ngecas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gusman. Assalamualaikum. Ya lanjut dulu. Nah, ditanya. Saya tanya. Tapi Waalaikumsalam Cak warahmatullahi Kusmo, wabarakatuh. aku ora takok manuk yo. Aku takoknya Bunda Maria. Tapi Tanya ini ini. bagus ini kok. Aku juga punya cerita soal Dewi Belum Kwan Im. selesai. Belum. Bentar. Satu-satu. Potong bentar ini Dipotong masalah dulu. Dewi Kwan Im. Oke lah. Ya terserah dah. Kalau Masalahnya orang gini kok. pup, saya orang pup belum selesai. Masa diganti tempatnya? Masa mau pup Kan bareng? baru sampai Dewi Kwan Im. Nggak boleh pup jamaah. Jangan lanjut dulu ke Nggak kan? Maria. Kalau ibarat orang Kalau orang udah pup itu lanjut ke Maria, aku bisa sih balik mules lagi sih. ke Dewi Kwan Im. Nah, kenapa berantem ini? Kok. Jadi rebutan Kalau mic. kalau kamu lanjut ke Maria dari Dewi Kwan Im ke Maria, aku nggak bisa balik lagi ke Dewi Kwan Im. Enggak, ini Jadi, lagi Bunda lanjut Maria di Dewi dulu. Kwan Im. Oke lah dari Dewi Kwan In katanya dari Tadi kan Dewi awal-awal. Kwan In. Aziz Wadau. Ya dari Kwan Im dulu ya. Nah, Aku manut kawanku itu punya tato di punggung. Kawanku Sedulur, punya tato di sedulur. punggung. Sedulur Bingung nih aku semua. jadinya. Sing Satu waras punggung ngalah full itu nggih. kok. Kok. Piye, piye? Kok. Iya, Kawanku aku itu ngalah, punya wes. tato di kawanku itu punya tato di punggung Dewi Kwan Im. Satu punggung full. Ku kasih tahu lah itu asal usulnya Dewi Kwan Im. Punya tato di punggung Dewi Kwan Im apa di punggungnya ada tato Dewi Kwan Im? Itu Di dua punggungnya makna yang ada berbeda itu. Di punggungnya ada tato dengan gambar Dewi Kwan Im. Oh, nggih. Ku kasih tahu lah. Dewi Kwan Im itu aslinya Ya, wes. laki-laki. Se intermezzo Siti. Sedulur wes ketok nggih sapa sing waras nggih. Sing waras kan ngalah nggih. Oke. Lanjut, Cak. Ku kasih tahu lah. Dewi Kwan Oke. Im itu aslinya itu laki-laki yang jadi perempuan. Hah? Serius? Dewi Kwan itu langsung nyesel laki-laki? dia. Hah? Iya, iya. Nyesel dia tatonya Dewi Kwan Im, nyesel. Serius. Terus diganti Dewi Bulan. Enggak. Kalau itu Dewi Bulan habis- asli wedok. Cak. Diganti Dewi Asmara. Cak. Udah tapi kan pasti dia semua enggak perempuan. taunya Kalau Kwan kalau Im Dewi itu Asmara. kayak di Sun Gokong itu perempuan cantik. Tapi Tenan, masih aslinya muda. laki-laki. Iya kan kok? Iya, lebih muda dari Jenis pokoknya gambarannya. Nah, Oh. tapi Kayak gini, laki-laki. Dewi Kwan Jangan-jangan In jadi itu seperti emang itu. laki beneran? Ya jangan Laki-laki. turun dong Jayen, jangan turun. Mau ngapain? Giant jangan turun, di atas sini banyak makanan kok. Giant kau jangan turun. Ku kasih kau kesempatan Nih aku kasih 50 pertanyaan Jayen. Aku kasih pertanyaan, mau nggak? Ada yang mau tanya kan gitu tadi. Bang Jayen, dibuka mic-nya dong. Bang Jayen, Bang Giant mau bawa apa buat mahar tuh tatanya yuk. Bang Jayen Ku dibuka kasih kau mic-nya. kesempatan 50 pertanyaan ku jawab dengan singkat. Ya silakan. Bang Jayen mau ditanya, apa mau nanya? Oh ya, Bang udah Jayen? lanjut. Yuk kok. Bang Ke Dewi Jayen, Kwan Im dulu kok kalau gitu. Yo.
Ih, Ya tak ya jelasin dibuka dulu. tuh, dibuka. Oke, Ya, silakan. saya mau Ya, bertanya ya. nih. Ya, saya mau bertanya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa wahyunya harus ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda selama ratusan tahun? Monggo. Yang menulis. Ya, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa wahyunya itu harus ditulis oleh penulis? Puluhan penulis terus berbeda lagi selama ratusan tahun. Ayo. Itu pertanyaan Jawab. pertama. Pertanyaan pertama. Pertanyaan Pertanyaan kedua ya. Heeh. Dari saya. Tulis, Bapaknya Jayan. Paulus, Bapaknya Paulus. bapaknya Paulus itu kan temennya Pilatus yang makan roti sambil duduk depan Pilatus ketika Pilatus itu ketawa sambil kentut. Hah? Ya. Terus Jadi saya pertanyaannya? tanya, roti apa yang dimakan sama teman bapaknya Paulus ketika makan roti depannya Pilatus? Roti Pertanyaan apa ketiga. mereknya? Pertanyaan ketiga, Jayan. Oke, kita ada Dari 3 kan. 496 versi terbitan LAI, mana yang kitab suci? Karena kitab suci hanya satu, nggak mungkin banyak. 491 kitab suci ya. Nah, mana yang benar-benar kitab suci? Nah, Ayo dijawab, Jayan. dari Bang LAI Jayan ada 3 dari ya. LAI. Ada 3. Yang pertama, apa namanya itu, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda selama ratusan tahun, itu yang pertama. Terus yang kedua, rotinya yang dimakan sama Paulus, sama siapa tadi? Pilatus ya. Rotinya mereknya apa yang dimakan. Ketiga, dari buku ke-490 kitab itu mana yang benar-benar kitab suci? Silakan. Khotbah itu, Jayan. 3 pertanyaan itu khotbah. Oh. Jayun, kau nge-report ya? Pantesan kau diam aja terus mau turun kau. Aku Dia nggak nge-report ngerti ini ada. maksud itu, maksud roti itu aku nggak ngerti. Satu-satu dulu dijawab. Yang pertama punyaku. Jawab dulu. Kalau dia Maha Kuasa, kenapa harus ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda selama ratusan tahun? Jawab. Ya, tidak masalah. Jawabannya nggak bertanggung jawab. Bukan itu jawabannya. Yang saya mau. Kan dia Maha Kuasa. Kenapa harus ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda selama ratusan tahun? Kenapa? Pertanyaannya itu kenapa? Jadi jawabannya karena ya. Bukannya jawabannya itu tidak masalah. Bukan gitu jawabannya. Ayo, Jayan. Kenapa Tuhan tidak menurunkan satu kitab aja yang lengkap gitu secara langsung? Biar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Ah, ayo, itu Ya, tuh. ya memang satu kitab, yaitu Mana Taurat ada dan Injil. 491 kok. Yang itu yang kami imani, Taurat dan Injil. Torah dan Mulai- Injil. Torah itu kan mulai- bukan punya Yesus. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, tapi kan bukan punya Yesus. Oh, kata siapa bukan punya Yesus? Bukan, emangnya Yesus mengajarkan kekristenan. Nubuatan tentang Yesus ada di Perjanjian Lama. Iya, tapi di perjanjian lama emang menyembah Yesus. Loh iya. Mana ada? Loh iya. Enggak menyembah Yesus. Emang orang Yahudi menyembah Yesus? Ya karena mereka tidak tahu yang turun ke dalam dunia ini siapa. Kayaknya lebih dulu Yahudi daripada itu. Iya. Ya, terus ya kenapa kau salahkan mereka? Mereka tidak mengerti yang datang ke dalam Wah, dunia ini. bahaya kau, Jayan. Iya. Yesaya Kau bahaya, Jayan. Ya kenapa Bang Kusuma? Karena gini, di Perjanjian Lama, Jayan, Tuhanmu itu ngebunuh banyak orang. Hmm. Nah, nggak ada ajaran kasihnya itu. Bang Kristen, naik Bang Kristen. Karena Perjanjian lama itu kudu sunat, nggak boleh sunat hati, sunat kulub. iya, bukan hatinya yang disunat, tapi kulupnya yang Tambah disunat. lagi, kalau perjanjian lama berarti Yesus harus menghormati makhluknya. Betul. Bang Jadi Kristen, ibunya. selamat malam. Selamat malam Kak. Oke, lanjut.
Ya terus jadi kan kalau Bible itu katanya kan firman Tuhan, tapi gaya bahasanya di setiap kitab itu berbeda sesuai karakter penulisnya, kan nggak boleh kayak gitu. Kenapa begitu, Jayan? Maksudnya seperti apa karakternya? Iya, misalkan yang satu menceritakan Zeus, ya kan, menceritakan Poseidon kayak gitu-gitu. Yang satunya lagi menceritakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang satunya lagi menceritakan hanya satu Tuhan. Nah, kan beda-beda sesuai karakter penulisnya. Kenapa begitu? Kan Bible Tidak, bukannya firman Tuhan. tidak. Itu pemahaman Bukan Anda. pemahaman kita ya, bukan pemahaman kita. Kan kita juga dialog lintas agama juga kan kita akan membaca juga dari sejarah, dari kitabnya sendiri seperti itu. Dan setelah ditelusuri, memang Bible itu gaya bahasa setiap kitabnya itu sangat berbeda sesuai karakter penulisnya. Nah, ini saya pertanyakan kenapa. Ya, semoga Bang Yain bisa menjawab ya. Ya maksud yang berbeda yang mana? Coba Gua bawa berikan gua bawa contoh boy dulu. bubble begitu dibaca dibilangnya apa belum Gimana, lulus gimana? tahu. Satu contoh dulu. Gimana Bang? Iya enggak. Nih sampel waktu saya di gereja waktu itu saya bawa Bible-nya kakak saya. Wah ini belum direvisi ganti dah katanya gitu. Sama-sama Bible-nya orang Protestan loh. Gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau mau dibikin contoh, misalkan Injil Markus sama Injil Yohanes ya. Kan kalau Gospel of Mark itu kan kalau Gospel of Mark itu kan ditulis dengan gayanya tuh sederhana, cepat, terus langsung sama tindakan, ya kan? Ada kata-kata segera atau ada kata-kata langsung, itu tuh sering muncul segera sesudah itu kayak gitu. Nah, kalau Gospel of John itu lebih ke filosofi dan itu bisa dan mendalam gitu ya. Contohnya Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan gitu kan. Nah, gaya Markus seperti laporan kejadian gitu. Sedangkan Yohanes kayak refleksi teologis kayak gitu. Juga Mazmur dan Imamat itu juga penuh sama puisi, penuh sama emosi, penuh sama doa, penuh sama pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan kayak Levitikus itu berisi hukum atau aturan ritual dan tata ibadah. Contohnya, apabila seseorang mempersembahkan korban gitu. Gaya keduanya itu sangat berbeda. Apalagi Paulus sama Yakobus ya. Dia menulis argumen teologis yang panjang dan kompleks. Contoh ya, dalam Roma itu pembahasan panjang tentang iman, tentang dosa, tentang keselamatan. Banyak lagi. Sedangkan James ya menulis lebih praktis lagi. Kayak iman tanpa perbuatan adalah mati, Yakobus 2 nomor 26 kayak gitu-gitu. Amos vs Yesaya. Nah, itu. Jadi banyak gitu loh. Nah, ini yang saya pertanyakan. Jadi jika Tuhan adalah penulis utama Bible, kenapa gaya bahasanya itu berubah-berubah gitu? Kenapa tingkat pendidikan penulis itu tuh tampak mempengaruhi isi dan cara penyampaiannya itu? Gitu. Bukan Tuhan yang menulis, tetapi murid-murid Yesus itulah yang menulis itu semua. Enggak, maksudnya itu kan pasti dari arahan Tuhan yang asli seharusnya kan? Kalau misalkan dari harus Tuhan yang asli, harusnya gaya bicaranya, gaya bahasanya, gaya hukum segala macam itu satu tindakan aja. Satu hukum. Karena begini. Dan berabad-abad tahun, berabad-abad itu harus sama dari dulu sampai sekarang. Nah, ini berubah-berubah. Gitu. Jadi dilihat dari tingkat pendidikan penulis itu. Ya karena gitu. begini. Kan harusnya sama semuanya, seragam gitu. Kenapa ada perbedaan kosakata? Kenapa ada cara berpikir yang begitu besar gitu? Beda-beda cara berpikirnya gitu. Betul. Begini biar saya berikan penjelasannya ya. Murid Tuhan Yesus itu adalah 12 orang. Tetapi dalam bahasa manusia. Ya. Terus tetapi dalam satu orang muridnya pendengarannya beda tentang ajaran Yesus. Dan yang satu orang pun sesuai yang didengar dia itulah yang ditulis. Nah, yang satu maksudnya kan harusnya
harusnya ini Tuhan ini nih kan ngasih tahu kepada utusannya hanya satu orang ini, ya kan? Misalkan Mel, hanya satu, aku ya. aku tanya bentar, Mel. Ya, silakan. BPJS cover biaya ke psikolog nggak ya? Penting Yang ini ditanya soalnya. apa, jawabannya apa masalahnya Bang Jayan? Bukan seperti itu. Gini loh, karena kan Tuhan menggunakan manusia ini kan sebagai alat penyampaian wahyu, ya kan? Ya. Iya. Sehingga ada ciri khas masing-masing penulis itu tetap terlihat gitu. Ya. Tapi bagi para pengkritik yang di luar dari kekristenan, yang namanya perbedaan gaya bahasa itu kan sering dijadikan dasar untuk mempertanyakan sejauh mana sih unsur manusia ini berperan dalam penulisan Bible seperti itu. Nah, ini makanya saya tanyakan. Oke, kalau tentang itu aku nggak ngerti lah, Mel. Oke, ini jawaban pertama ya. Nih, jawaban kedua. Pertanyaan kedua tadi siapa? Bang Kusuma ya? Bang Koko Aziz ya. Rotinya merek apa? Pilatus ketika memakan roti. Bukan. Jadi Ayo, gini, diulang lagi, Kak Aziz. Ya, berarti Bang Jayan nggak Jadi tahu ya. gini, Belum ada kan jawaban. banyak pertanyaan jadi polemik. Bapaknya Paulus tuh siapa? Enggak, Bapaknya sebenarnya Paulus aku mau itu. nanya dulu sama abang yang Diam yang dulu, gua yang nanya masuk gue ya. Islam ini. Ye. Diam dulu, gua lagi nanya. Ye. Nggak gini, Nah, ini alasan penonton abang seneng kalau masuk kayak gini Islam, nih. alasan Sebentar. abang masuk Lu tahu Islam nggak kenapa? bapaknya Paulus siapa? Hah? Tahu nggak bapaknya Paulus siapa? Di mana bapaknya si Paulus? Iya, tahu nggak namanya siapa? Nggak tertulis di mana? Iya, nggak tahu nggak? Hah? Iya sih. Enggak, ditanya. Tahu nggak bapaknya Paulus? Bilang aja iya atau tidak gitu. Kalau ya nanti selanjutnya nanti Ko Aziz tanya lagi. Enggak, karena gini, karena kalau Tahu abang menjelaskan di luar Enggak tahu di luar enggak, Alkitab, iya atau tidak gitu aja. Bapaknya Paulus tahu nggak Bang Jayan? Iya atau tidak? Iya atau tidak gitu aja. Kalau misalkan nggak tahu. Kalau Kalau nggak tahu, tahu, tak kasih kasih tahu tahu. namanya. Saya dendam banget sama Bang Zuma soalnya saya. Saya dibikin Kenapa? malu di itu. Kenapa? Bener, moga-moga didengar sama Bang Zuma. Bener, saya dendam banget. Kenapa saya dibikin malu di itu di teater? Masa sih Sama aku juga dendam. Sama siapa? Saya Sama bilang aku gini. juga dendam. Saya Dendam sama siapa ya? siji itu ya. Jadi kan enggak kelar ya. Ditanya gini, siapa nama bapaknya Paulus? Kan saya nggak bisa jawab waktu itu. Malu lah saya. tapi herannya penonton seneng tepuk sorak. Ya saya nggak jadi malu. Gitu. Cuman saya dendam, akhirnya saya teliti, saya ketemulah alurnya. Jayan kabur. Alurnya Bang begini ya, Jayan. saudara-saudara. Bang Jayan. Nih tak kasih Closing, tahu closing. saudara-saudara, ini menurut saya, karena Saulus itu adalah pemburu dari murid-murid Yesus, maka dia itu punya hubungan lah dengan para pemburu juga. Siapakah pemburu Yesus? Yaitu Pilatus. Wes, Terus? nanti masalah perbedaan data diem aja dulu. Ini kita ambil global. Artinya secara garis besar harusnya antara Saulus dengan Pilatus itu ada kesamaan, ada jaringan. Karena nggak mungkin mereka akan memusuhi satu jaringan tertentu yang sama ketika tidak mempunyai hubungan. Gitu loh. Ketika Pilatus itu memusuhi Yesus hingga dia yang menjadi salah satu orang yang berperan dalam penyaliban Yesus, maka akan terhubung dengan Saulus. Kenapa? Sama, Saulus bagian muridnya, Pilatus bagiannya Yesusnya. Benar kan? Nah, itu satu. Kedua, dan tidak mungkin musuh dari orang yang sangat great gitu, besar, kemudian bukan orang besar. Pasti orang besar, musuh orang besar. Maka Pilatus termasuk orang besar. Nah, gitu di kalangan mereka ya. Nah, siapa yang menghubungkan antara Pilatus dengan Saulus? Nah, orang dalam itu paling cepat.
Jadi saya berkesimpulan ada hubungannya antara Pilatus dengan Saulus. Nah, di mana? Ya di bapaknya. Saya berkesimpulan bahwasannya dari sejarah ini analisa saya, analogi sampai bahwasannya bapaknya Saulus adalah temannya Pilatus. Siapa itu? Nah, ketika Pilatus itu duduk dengan teman-temannya, pasti dia makan roti. Kenapa? Karena makanan mereka adalah roti. Nah, ketika Saulus itu Pilatus makan roti sambil kentut, di situ pasti hanya teman yang akrab. Giant turun. Itu pasti teman akrab dengan Pilatus. Pilatus gak mungkin kentut di depan orang yang tidak akrab. Maka kalaulah Pilatus kentut di depan temannya, pasti teman akrab. Nah, karena bapaknya Saulus ini akrab, termasuk orang dalam ke Pilatus, maka orang yang makan roti bareng Pilatus dan Pilatus berani kentut, ini adalah temennya bapaknya Saulus. Jadi kalau pengen tahu siapa bapaknya Saulus, maka tanyalah yang makan roti bareng Sambil kentut. Iya. Tanyalah situ. Nanti Memang di situ ada tertera kentut sambil kentut. Nah gitu. Kayaknya Kok analisanya salah deh. Gue kan belajar dari lu, gimana sih? Gue belajar dari Abu Isa. enggak, Saus tapi kalau itu, kalau Bang. sama temen juga kadang kalau udah deket juga kentut Tuh sembarangan. kan? Jenis pernah coba Jenis, misal Jenis. Enggak, bukan aku yang kentut sembarangan, enak aja. Enggak, misal gini, Jenis ketemu saya, Heeh. ketemu sama Cak Kusumo makan. Pengen kentut, berani nggak kentut sambil makan? Enggak berani. Nggak berani. Tapi ternyata Jenis sama suami ceritanya waktu itu. Begitu kebelat, emang mau kabur dulu. Ntar sih kentut dulu keluar. Nggak mungkin. Kenapa? Karena akrab gitu loh. Nah ini pun temen juga sama. Saya sama Kak Cak Kusumo nih, kumpul. Lagi minum kopi, tahu-tahu Cak Kusumo kentut. Kok sopan amat ya gitu. Tapi kalau misalnya saya nih dengan temen saya yang udah akrab dari kecil, boro-boro kentut. Orang kadang kentut dia yang mukul saya kok. Lagi makan bareng nih Jenis. Pret, lu kentut ya? Emang kenapa? Saya Pasti aku gebukan kentutmu gitu. Jadi teori saya, kalau orang makan bareng, gitu kan, makan bareng terus berani kentut, itu dekat. Salah itu. Gitu. Salah Gimana? katanya. Oke, gimana Mas? menurut Bang Abu? Silakan. Saulus itu, Bang, itu lebih dekat ke Kayafas daripada ke Pilatus. Saulus itu Dekat ke kaki siapa? tangannya dari Kayafas. Kayafas musuhin Yesus gak? Musuhin, justru kan Pilatus itu kan nggak musuhin Yesus. Karena dia merasa Yesus itu kan nggak punya Oke, salah. saya tanya. Kalau misalnya di situ Pilatus tidak mengizinkan penyaliban, akankah terjadi penyaliban? Ya itu kan Udah atas jawab desakan, dulu, akankah atas terjadi penyaliban? desakan. Jawab dulu, jangan Ya muter. memang, iya, tentara Roma memang mengeksekusinya itu atas perintah Pontius Pilatus, bukan atas perintah Kayafas, abang betul. Ya udah selesai. Pokoknya Pilatus. Berarti orang yang paling berjasa salah satunya dalam penebusan dosa adalah Pilatus. Itu kalau abang berpikirnya pendek. Kalau Loh, abang sekarang berpikirnya gini, penebusan dosa itu satu hal yang besar nggak? besar, Penggenapan tugas Yesus bukan? betul, iya. Betul. Artinya siapa yang mendukung dan membantu terjadinya penggenapan sebuah tugas besar, itu orang berjasa, betul? Betul. Betul. Ya artinya Pilatus berjasa dong. Termasuk Sekarang yang aku paling tanya Pak berjasa Haji. lagi adalah prajurit yang disuruh nusuk Ini. nombak Yesus. Karena Yesus itu Begini. matinya karena lambungnya ditusuk. Betul nggak? Aku tanya Enggak, ke sebentar. Pak Haji. Karena ditusuk apa karena diracun? Diracun. Di mana diracun, Bang? Itu orang di zaman itu namanya penyaliban itu untuk orang jahat. Kemudian dikasihlah anggur asam dan bunga karang. Itu diracun namanya. Anggur asam, Bang, itu. Anggur asam sama Bukan bunga anggur karang itu beracun. racun. Ini, Bang, pertanyaan Iya, gini, itu Bang, ya. racun. Tradisi sebentar. Lo ngerti nggak tradisi disalib gimana? Tradisi disalib adalah orang dikasih anggur asam dan Iya, kalau dicampur-campur bunga gitu. karang. Tujuannya Kalau gitu apa?
Kenapa nggak dari awal kasih racun aja? Nggak usah kenapa Emang udah repot-repot dikasih. Oh. Enggak, zaman dulu Baru itu sekali. jenis-jenis racun itu kan berbeda-beda. Hmm. Jadi kalau yang udah main campuran-campuran begitu pasti apa namanya itu kayak ramuan racun gitu, ramuan racun kayak apa Iya. tadi? Anggur asam dan Dan apa bunga tadi? karang. Nah, bunga karang. Jadi jenisnya Ini tuh tadi. racunnya jenisnya model kayak gitu. Lanjut. Aku Mbak baca tanya dulu. ke Masa. Gini, jangan asumsi. Lu buka Google, terus lu Iya. lihat benarkah tradisi pada waktu itu orang yang disalib dikasih anggur asam dan bunga karang. Coba. Gue tunggu. Selama Lama nunggu banget. kamu, saya mau bahas ini nih dari Kwan Im dulu nih sama Cak Kusumo. Tunggu dulu Bang, Belum kelar sebentar nih. aku tanya dulu nih, tunggu sebentar. Apa? Yang mengalahkan Thanos itu Avengers, betul nggak? Thanos hidup. Thanos. Yang mengalahkan Thanos itu Thanos Avengers. itu sebentar. Thanos itu mengalahkan Avenger. Kemudian Bentar. Gini iya Bang, sebentar. sebentar. Loh. Yang mengalahkan Thanos itu Avengers kan, betul nggak? Enggak, nih saya kasih tahu dulu. Saya kasih tahu dulu. Kalau misalnya dipotong saya nggak jawab dong. Thanos itu mengalahkan Avenger. Terus sebagian dari Avenger dan umat manusia hilang. Ya. Terus. Kemudian Thanos ketika sudah berkuasa dia bosen. Kayak Megamind. Tahu Megamind nggak? Iya, Film tahu. Megamind. Iya, tahu. Megamind ketika di puncaknya kekuasaan dia bosan. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Akhirnya Thanos itu menghancurkan batu-batu jimat yang batu Terus. batu waktu dan segala macam itu dengan kekuatannya. Artinya Thanos itu tidak kalah sama Avenger tapi dia kalah sama dirinya sendiri. Apa kata Thanos? Kenapa harus kalah sama dirinya sendiri? Karena peperangan yang sebenarnya adalah engkau bisa mengalahkan dirimu dan bisa menyadari kesalahanmu. Tuh. Sampai enggak ke sana? Jadi Thanos Karena hidup. karena Thanos sutradaranya hidup, mah temenan sama saya. Thanos hidup. Thanos hidup. Hidup. Abang Hidup. nonton filmnya nggak sih? Loh, Thanos hidup. Dia itu kalah sama dirinya sendiri sehingga dia tidak punya kekuatan lagi. Apa yang membuat dia tidak punya kekuatan ketika menghancurkan batu-batu itu? Nyawaku hampir hilang, kata si Thanos, wajahnya terbakar. Itu membuat sistem syarafnya tidak benar dan membuat dia kehilangan ilmu kesaktiannya termasuk kanuragannya seperti Wiro Sableng ketika tidur dengan Putri Duyung. Hilanglah tuh kesaktiannya. Kalau lu pengen tahu bagaimana lagi, bentar. Kalau pengen tahu, sebentar. Jadi pemahaman Abu Ishak sama Koko Aziz beda ya tentang Avengers ya? Oh, Interested. Beda. Saya kan lebih dalam, Jenis. Terus lebih dalam memahami. Kalau pengen tahu bagaimana rasanya pendekar kehilangan kanuragan atau ilmunya seperti Thanos kehilangan ilmunya ketika menghancurkan batu-batu ajaib itu, tanya sama laki-laki yang impoten. Rasanya tuh dunia udah kiamat. Kenapa? Karena saya pernah ngalami satu hari saya jatuh, tulang ekor saya kebentur, saya impoten 1 minggu. Rasanya dunia kiamat. Serius? Gitu Mas Aha. Lu udah pernah ngalamin belum Mas Aha? Bentar. Jadi Avengers kalah sama Thanos. Kalah Mas Aha, lu nonton di mana? Kalah. Gimana sih? Kalah makanya kalau Abu Ishak bilangnya Thanos itu mati Bang Ko Aziz. Mati dia. Itu Tapi di kalau Bentar. Gini. Thanos sama Avengers itu kan berantem nih. Yang menang siapa? Kalau kata gue Thanos. Yang menang Thanos. Iya. Waduh. Lu nontonnya apa? Tunggu, gua versinya bukan enggak, awalnya Endgame. menang Thanos kali Koko. Terus pas terakhirnya Enggak. pas Jadi terakhirnya gini, tuh- Denis. Dalam Endgame itu adalah versi cerita revisi. Oh, Di jadi mana para penonton, para penonton alur tidak maju mundur puas. ya? Alur maju mundur gitu. Apa? Bukan. Jadi dia itu revisi dari waktu. Jadi si Hulk-nya, si Captain America, terus Ant-Man itu menerobos waktu, merubah sejarah. Iya itu. Jadi itu
di Avenger Endgame. Kalau bukan Endgame, si Thanos menang. Jangan salah. Jadi ketika si Mas Aha bilang Thanos kalah, tidak bisa. Karena saya tidak bercerita tentang Endgame. Gitu. Ini yang terakhir ya, Ko Aziz. Ceritanya yang terakhir itu loh. Yang dia udah meledak semuanya kan. Termasuk si Thanos-Thanosnya. Ya, itu kalah sama dirinya sendiri sebenarnya juga. Dia kan sama si Iron Man. Cetik gitu kan, langsung hilang Thanos kan. Itu kalah Iya, sama berarti dia dirinya mati di situ ya? sendiri. Mati apa kagak? Nggak mati, tapi musnah. Beda mati dengan Oh, musnah beda. musnah. Sebentar. Kalau mati Gini. ada mayatnya. Tuh Gini, kayak gini, Yesus. Bang. Gini, Yesus Koji. mati tuh. Gini, Kata Nah, nggak mereka ada, pakai yang akal. nggak ada Di sini. mayatnya, mayat weh. Tuhan dicuri orang. Yesusnya Begini, nggak ada Pak. mayatnya. Iya, nggak ada. Musnah itu Hmm. namanya. Gini, Kojis, kita pakai akal ya. Kan pada waktu Thanos itu menjentikkan tangannya, ya, setengah dari dunia ini kan hilang tuh, Ya, ya kan? Kan endingnya itu yang setengah hilang itu kembali lagi, Bang. Berarti kan menang dong Avengers. Gimana sih, Bang? iya enggak. Itu Loh, mah yang kan hilang bener mah udah gimana? hilang. Jadi gini Kan nih. hilang tuh. Saya kasih tahu. Sebentar Spider-Man. saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Jadi di cerita awal itu sudah musnah setengah. Ya, Kemudian setengah. sisa dari Avenger itu merubah sejarah dengan menggunakan batu waktu. Ya kan kembali lagi semuanya, Bang. Kan yang hilang itu Belum kan, kembali, nggak ada kembali. kan endingnya Justru di ketika Endgame kedua itu kan, kali, Bang, Spider-Man itu kan endingnya tadinya gini, mati tuh. salah. Bang. Endingnya tidak semua kembali karena Thanos dan teman-temannya itu serta prajuritnya musnah. Ya, Spider-Man-nya kembali Jadi nggak kan? kembali, nggak utuh. Salah kamu. Kalau utuh itu berarti Thanos tidak musnah. Semua yang tadi musnah balik lagi. Itu nggak utuh, nggak kembali lagi. Salah kamu. Spider-Man-nya kan balik lagi tuh. Iya kan Spider-nya balik, Thanosnya. Ya dia kan orang jahatnya. Ya terus Kan gini loh. prajuritnya Thanosnya Gini. kemana? Nah gini loh. Waktu Thanos itu menjentikkan tangannya kan dia mau setengah dari alam semesta itu kan hilang, ya kan? Waktu Ya, Tony jadi Stark- bantailah. jangan dipotong dulu. Enggak, sebentar. Enggak Sebentar, apa-apa jangan sih, dipotong saya dulu, sebentar. perkuat. Ya, terus. Waktu Tony Stark dia menjentikkan tangannya, dia pengen Thanos dan semua pasukannya hilang. Beda, Bang. Gitu. Jadi paham nggak, Bang? Yang menang Avengers dong. Enggak lah. Enggak, Iya. yang pasti Jadi- Thanos itu iya. musnah. Terus Musnah. Avengers itu ya nggak kenapa-napa. Iya, Enggak juga. Jentikan terakhir itu Soal jentikan Tony Avengers Stark salah itu. gimana satu. Iya, jadi gini ya. Itu film aja nih, Ini Oten aja salah gitu loh. Menafsirkan salah. Gimana masalah Tuhan? Dia Loh, kagak Ya, ngelihat. makanya aku tanya, pada Avengers lawan Thanos yang menang siapa? Thanos. Loh, orang Thanos mati waktu Tony Stark ini menjentikkan tangannya. Orang mati. waktu dijentikan juga mah. Waktu dijentikan itu Kembali ya semua. Avenger yang- itu kalah. Loh, Avenger yang kalah. setengah alam semesta itu kan kembali, terus Thanos itu pasukannya mati semua, ya menang dong. Kalau Tapi setengah alam ada semesta Avengers kembali, selanjutnya nggak, Bang Abisa? Ada Avengers selanjutnya nggak? Ada ada lagi ada. digarap. Doomsday. Kapan? Ada lagi digarap. Desember. Oh, berarti ada lagi. Nah ini apa namanya tuh? Nasibnya Avengers itu nanti di selanjutnya ini. Karena yang di sini itu kan kerusakan ya. Kerusakan. Beda ini. Nah, kita bisa tahu nanti di selanjutnya itu si Avengers-nya nih gimana gitu nanti. Karena setahu aku tuh beda. dua-duanya itu menjentikan tangan, dua-duanya itu musnah kalau aku bilang sih. Dua-duanya itu enggak ya gitulah. Tapi terakhirnya kayak ada pemakaman gitu kan? Ya kan? Iya, Tapi ada Tony beberapa Stark yang mati kan? Ada beberapa yang mati di situ. Itu Iya. dia nguburin siapa sih sebenarnya? Nguburin itu Yang Tony ke Stark. pemakaman gitu? Nguburin Stark, Captain Iron America. Oh, Iron Man. Iron Man, ya. Iron Man sama Captain America, cuman dipotong Enggak. dia. Jadi Captain America itu sebenarnya dikubur. Enggak. Cuman di filmnya itu dia sampai tua kakek nenek dengan istrinya. Heeh. Dia kan balik tuh. Enggak. Balik dia kawinin tuh cewek jadi bininya. Nah, itu mati juga.
Nama Cuman di Kapten sana Amerika itu. tidak divideokan Iya, di sana gitu. karena di situ dipotong terlalu kepanjangan. Jadi ujung-ujungnya itu pokoknya yang gue lihat itu dunia udah baik-baik saja, terus terakhirnya ada pemakaman gitu. Tapi gue nggak diliatin siapa pemakaman siapa gitu kan. Cuman yang di Itu situ yang Kapten hadir, Amerika. Bukan. yang hadir itu ada orang yang nggak hadir di situ. Ada beberapa orang yang nggak hadir di situ. Kapten Amerika nggak ada. Tapi yang aku tahu Mati Spider-Man ada. Oh. Spider-Man aku lihat. Terus Ini yang loh, cewek-cewek itu Kapten aku lihat. Yang cewek-cewek itu. Kapten Nah, Amerika kan kembali ke Tony masa Stark aku lalu nggak kan. lihat di situ yang terakhir itu. Tony Stark nanti malah hidup. Tony Stark hidup. mati. Jadi Black Iron Man. Dia hidup lagi dia. Dia kan Tony kembali Stark ke masa hidup lalu. justru. Kapten Amerika itu dia kembali ke masa lalu, cuman dia nggak balik lagi gitu loh. Jadi pas Iya, yang mati dia. Berarti yang kalau nggak mati balik Iron lagi, Man. berarti mati atau berarti Mati. dia itu nggak balik lagi? Iya gini. Kan Jadi- dia nggak balik gini, dengerin. Kan Ya memang. Kapten Amerika kembali ke masa lalu, dia nggak balik lagi ke masa depan. Jadi pada waktu pemakaman Tony Stark itu, Kapten Amerikanya udah tua, udah ubanan, keriput gitu loh. Iya. Gitu. Iya, habis Iya. itu dia mati. Nggak ada scene matinya nggak ada. Matinya nggak diliatin kalau si Amerika itu. Itu Nggak yang diliatin. mati itu Iron Man. Iya, itu makanya karena nggak diliatin kita boleh ngarang. Gitu. Iya sama halnya jadi sama halnya gini teman-teman. Kenapa saya bisa menyimpulkan bahwasannya bapaknya Paulus itu adalah temannya Pilatus? Karena nggak ketemu bapaknya. Jadi ketika ada satu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, kita bisa ngarang. Yang penting berkaitan dengan nama-nama yang hidup di zaman itu. Termasuk saya tadi ngomong, itu perkiraan saya kan. Perkiraan saya ketika orang bilang itu salah, kok buktiin aja coba. Lah nyari bapaknya Saulus aja bingung, gimana mau nyari temannya yang makan roti. Lebih bingung lagi. Temannya loh. bapaknya Saulus banyak. Kan Paulus itu kan menangkap murid-muridnya Yesus itu kan motifnya itu karena agama bukan karena pemberontakan. Maka logikanya dia lebih dekat ke Kayafas bukan ke Pilatus. Nah, yang bawa agama siapa? Yang bawa agama maksudnya gimana? Iya, kan motifnya agama kan? Agama yang Iya. dimusuhin yang bawa siapa? Iya karena kan Gurunya kan? Yesus, karena murid-muridnya Yesus, Yesus kan. kan? Ya Iya. oke, yang berperan terhadap keputusan untuk membunuh Yesus siapa? Ya kalau kita mau tarik ke belakang sebenarnya imam kepala. Enggak, yang ngambil keputusan siapa? Pilatus ragu kok. Nah, kemudian Pilatus itu membolehkan, tanpa izin Pilatus tuh nggak bisa terjadi Ya betul. penyaliban. Iya, betul. Iya, Sebelum memang betul. disalib itu dikasih bunga karang dan anggur asam dan bunga karang. Supaya kenapa? Supaya ketika dipantek tangannya itu sakit, dia itu tidak berontak. Karena kenapa? Sudah antara sadar dan tidak. Iya, itu Jadi asumsi. orang disalib itu bukan mati karena disalib, tapi Karena karena diracun. keracunan. Darah Oh, yang kalau- keluar pun Kali tidak untuk- terlalu banyak. Untuk mempercepat kematiannya kali Bang Eko Aziz. Iya, Iya. Kenapa nggak dari awal aja diracun? emang dari awal diracun. Enggak, mana ada terakhir itu. Iya, maksudnya dari Enggak, awal masa penderitaan, udah disalib terus diracun, mana orang bisa minum? Gimana sih kau nih? dari Orang lagi prosesi kesakitan, lagi kesakitan, jadi nggak bisa, orang nggak bisa minum, Bang. Jadi orang Bang. itu sebelum dipaku itu udah diracun duluan, itu yang benar. Iya, diracun duluan itu memang. Dan orang-orang yang disalib. Jadi gini. Ya kalau gitu ditungguin aja, nggak usah disalib lah, tungguin aja. Itu cuman syarat mungkin, disalib itu cuman syarat. Ya. Karena kalau Gini, yang disalib gini. itu kan orang yang Gini terkutuk aja. tuh. Iya, orang yang terkutuk Ya. kan orang yang disalib. Oke, disalibnya hari apa? Disalibnya, Hmm. disalibnya itu di hari ke-14 bulan pertama. Hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya berarti kalau hari ke-14 Teka-teki. itu tergantung ini Bang, tergantung fase bulan tahun itu, bagaimana bulan itu. Masaha nih bener-bener ya pakai otak dikit apa masaha?
Orang udah Tuhannya aja kagak tahu kapan disalib. Hari Jumat Masaha, hari Sabtu itu tidak Bukan boleh terjadi salah. penyaliban. Abang salah. Yesus Hari apa? itu disalibnya tanggal 14 bulan pertama dan itu belum tentu hari Jumat. Yaudah hari Belum apa? Hari tentu. apa? Ya harus lihat ini dulu, harus lihat kalender pada saat itu di tahun 30 ya. Lo baca ininya nggak sih? Baca Bible nggak sih? Bang, di kitab Keluaran dikatakan Enggak, gue mau tanya lo baca Bible nggak? Dia hari ya, apa? gue baca Bible kan di hari sebelum Enggak, hari Sabat apa? gitu loh. Hari apa? Hari Udah sebelum- kalau nggak tahu hari hari sebelum apa Sabat. disalibnya Yesus, jangan ngaku Ya, Kristen. bukan hari Jangan dikatakan ngaku Kristen. hari sebelum Sabat itu bukan hari Jumat. Iya hari apa? Yang hari tanggal Ya hari bilangin pertama. aja sama Abang Abu Bisa hari Bulan apa pertama. gitu. Hari apa? Iya harus dilihat Salah nyebut fakta- salah loh ya. Salah Iya loh. nyebut salah ya. Sebab berkenaan dengan tanda-tanda Yunus loh. Iya, jadi nih kalau asumsinya Yesus disalib hari Jumat ya, maka dia dibangkitkannya tuh hari Senin Maghrib. Karena harus genap 3 siang 3 malam gitu. Jangan dikira-kira yang sesuai data aja. Jenis, Hah? berarti dia secara tidak langsung menyalahkan Meragukan. pendapat bapak-bapak Ah. gereja yang bilang disalib di hari Jumat. Artinya kalau dia bilang di hari Selasa, artinya memang bohonglah tanda Yunus itu. Artinya itu. maka Yesus itu tidak terjadi penyaliban di sana. Tidak bangkit Yesus. Lagian mayatnya juga Karena nggak ada harus sih. mutlak bangkit di hari Oke, gini, hari ketiga. Menurut Menurut apa? maksud gimana? Hah? Yesus itu kalau asumsinya Yesus disalib hari Jumat ya, kan Jumat sore tuh, meninggal Jumat sore. Berarti kan 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin, ya. Hari itu kan dimulai pas matahari terbenam. Berarti bangkitnya itu Senin Maghrib, udah bangkit Yesus. Nah itu salahin aja teman-teman lu sono. Ngapain Maria Magdalena bilang pada hari Minggu pagi Maria Magdalena berbicara Nah, mayat di Tuhan sini dicuri orang. baik. Nah, di sini kok Ais nggak teliti? Nggak teliti. Nggak telitinya di mana? Nih, dengerin. Sebentar. Dengerin Mayat dulu. Tuhan dicuri orang. Itu Maria Nih, Magdalena yang nih, ngomong. Dengerin. Ya makanya, kok Ais nggak Sebentar. teliti? Ini saya mau tanya dulu, bentar dulu. Saya pengen tahu. Yang ngomong mayat Tuhan dicuri orang, A. Maria Mercedes, B. Maria Magdalena, D. Maria ibunya. Ya, yang aku tahu sih Maria aja. Aku nggak tahu itu Maria Magdalena atau ibunya Ya, ya ambigu Maria. lagi. Nah. Lu percuma jadi oten Jawabannya lu. begitu Ini. mulu. Jadi Nggak oten jelas, percuma nggak lu. pasti. Ya, yang apa, dia ya? bilang katanya Maria doang. Makanya Berarti kok Ais kamu baca dengerin. Bible apa enggak, Bang Abu Isa? Karena di situ tertera jelas gitu Marianya Ya, dia bukan siapa. oten nih. Dia bukan oten nih. Soalnya apa sih yang dia kemukakan itu semuanya beda dengan keyakinan oten nih. Ini Abu Isa bukan oten nih. Ayo ngaku lo. Lo Dengerin apa Pak lo? Gus, gini. Lo Yahudi? Dengerin ya. Enggak. Ya, di Indonesia- Ngaku dulu. Yahudi apa oten? Loh, aku mengimani Ishak dan Yesus dikorbankan. Aku Kristen, Bang. Kristen masa nggak tahu Yesus kapan dikorban itu disalib? Masa nggak jadi tahu gini, Bang. Yesus dikasih mur? Di kitab apa Keluaran, kayak dengerin dulu Pak Gus. dikasih Di anggur? kitab Keluaran gini. Di kitab Keluaran dikatakan korban Paskah itu tanggal 14 bulan pertama, nggak dibilang hari apa. Gitu loh. Jadi Masaha, korban penyaliban itu walaupun sudah mati tidak apa-apa tidak diturunkan. Kecuali masuk hari Sabat. betul. Makanya Ngapain aku bilang, Yesus jam 3 masih ngomong. makanya dengerin. Eli, lama sabachthani. Bentar dulu, lu dengerin gua dulu. Jam 3 sore, kira-kira sekarang kayak lu, kira-kira nggak pasti. Kira-kira pukul 3 Yesus teriak, Eli, lama sabachthani. Artinya jam 3 masih hidup. Ngapain jam 6 udah turun? Jam 6 kan udah matahari tenggelam. Sedangkan yang lain itu ketika sudah mati di tiang salib itu dibiarin, nggak diturunin. Abang salah penafsirannya.
pada waktu matahari terbenam, Yesus sudah masuk kubur, udah di dalam gua itu. Kenapa harus diturunin buru-buru? Ya supaya sebelum matahari terbenam, dia sudah masuk di dalam kubur. Kenapa Bukan karena harus? udah hari Sabat itu. Karena sahabat tuh lu Enggak, ih, belum botol sabat, lu ih, belum. botol ih. Jadi enggak, belum sabat bang. Karena nggak boleh. Itu Sahabat. alasannya Bang Abisa karena udah masuk hari Sabat Aduh. makanya Nggak diturunin. boleh. Iya, nggak boleh ada yang di atas tiang salib. Itu rata-rata yang Enggak. disalib itu dipermalukan. Salib itu adalah prosesi dengerin, hukuman Bang. mati, Ini dengerin ya. memalukan. Yesus itu kan bentar. disalib, dengerin dulu. Yesus itu disalib jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Matahari terbenam dari jam 12 siang sampai jam 3 sore gitu loh. Meninggal jam 3 sore. Disalib jam 12 apa jam disalib jam 9 apa jam 12? Sebelum matahari terbenam di jam 6 sore, Yesus sudah di dalam kubur gitu. Ngapain Jadi harus pas- diturunkan? Jadi pas masuk hari Sabat, Yesus sudah di dalam kubur. Gitu. Jadi nggak Iya, boleh. karena hari Sabat itu berarti Enggak. di Gini apa? loh. Disalibnya Gini, itu kalau- Jumat, kalau- Masaha. Kalau pada waktu Yesus itu masuk hari Sabat udah gelap, udah maghrib, mau diturunkan itu nggak boleh, udah masuk hari Sabat. Itu kan Mana menurut- ada maghrib? Lu ngaco lu, mana ada maghrib? loh, matahari terbenam itu kan maghrib. Gak ada maghrib, matahari terbenam yang ada. Iya, Maghrib kan itu ada kan? di abad ke-7. Maghrib itu matahari terbenam kan, betul nggak? Maghrib itu ada di abad ke-5. Ya, itu matahari terbenam bukan? Nggak ada maghrib zaman itu, adanya matahari tenggelam. Iya, maghrib matahari terbenam bukan? Beda lagi, maghrib matahari tenggelam tuh beda. Oh, jadi maghrib bukan matahari terbenam, bukan? Beda lagi Mas Aha. Oh, bukan matahari Itu sebenarnya terbenam beda jadinya. lagi, maghrib. Maghrib Jadi itu maghrib- waktu masuk sholat. Bukan matahari terbenam, bukan? Matahari tenggelam beda, sama hilal juga beda. Hilal jadi itu maghrib- sebelum oh. matahari tenggelam. Oh, Maghrib aku baru- itu setelah matahari tenggelam. Iya. Jadi maghrib Udah bukan ngerti? matahari terbenam, bukan? Iya, ya udah berarti bener koko Aziz. Iya katanya. Bukan. Jadi Lu gimana sih? Betul nggak? Kamel setuju nggak maghrib itu bukan matahari tenggelam? Ya emang setuju harus seperti Maghrib itu itu. kan setelah matahari tenggelam kan, bener nggak? Waktunya sholat. Heeh. Kalau matahari tenggelam lu sholat gak boleh. Matahari tenggelam sholat. Iya gak boleh. Tunggu dulu dia tenggelam baru lu Lah, boleh iya. sholat. Kalau waktu tenggelamnya gak boleh. Iya itu ajannya itu Ya berkumandang. kan matahari tenggelam itu kan mataharinya sudah tenggelam gitu loh. Udah Nih gelap. Mas Aha, nih saya runut. Mas Nah, Aha, masih- saya runut. Ilmu pengetahuan tuh ya Bang Abdul. Hilal tanggal 1 itu 2 sampai 3 detik sebelum matahari tenggelam. Maghrib itu setelah matahari tenggelam masuk maghrib, bukan saat tenggelamnya. Salah Iya, kamu. maksudku Itu enggak, itu baru maksudku itu. tanda-tanda doang Enggak. waktu Maksudku itu tadi, pergantian waktu. Maksudku itu Aduh, gimana ya? matahari tenggelam bukan saat matahari tenggelam. Jangan, Bukan. jangan. Setelah Saya on cam, matahari, Ini tentang yang Yesus diturunin ya, yang pas Iya. matahari tenggelam. jadi Mm. matahari tenggelam itu setelah matahari Nih, nih, 100% sudah nih. tenggelam gitu loh. Itu matahari ya, itu matahari. Ini Hmm. bumi nih, ini bumi. Ah. Ini hilal nih. Wih. Matahari gini nih. Mana Yesus mataharinya menengok. nggak kelihatan? Ini Agak- tuh di atas agak- tuh agak- lampu. Ketutup Ah, itu deh. Ya itu lampu kan. Jangan terlalu op Gue mirip op. Yesus ya. Malah mirip Yesus, gue gondrong ada matahari lagi. Yesus nengok. Nih, gini nih. Bener Ini hilal nih, mirip ini bulan, Yesus. ini bulan. Belakangnya Ini matahari. bulan. Ah. Ini bulan, matahari Ah. tenggelam. Nah, matahari Ke tenggelam. atas. Ini bulan hilal gini nih. Nah, coba dua Ah. jari, Bulan dua hilal jari. gini. Angkat dua jari, Nah. jari dua. Angkat dua Maghrib jari. begini. Jari dua diangkat kok. Angkat dua jari. Angkat Kak. dua jari, angkat dua jari. Dua jari Jangan lah. sama jempol angkat. Itu mah satanik. Kurang ajar. Enggak. Ngerti nggak ngerti? Kayak Ini, fotonya nih. Yesus. Nih, gini. Ini apa namanya matahari nih ya. Nah, Jadi matahari masih gini nih. Set. Terus. Nah, hilal ada di sini nih, Ah, ini hilal. Ini tenggelam nih, waktu tenggelam nih, sama tek abis nih. Ini matahari nih. Ini matahari.
Jadi gini, seret masuk, tek hilang kan. Nah ini matahari tenggelam. Nah Iya. setelah tek 1 detik itu baru maghrib namanya. Pokoknya Beda. setelah matahari tenggelam itu jatuh waktu maghrib. Baru maghrib. Iya, Maghrib maksudku itu juga waktu. gitu. Nah, Maghrib itu apa setelah matahari 100% itu tenggelam gitu loh. Nah, itu Iya, udah pergantian matinya, waktu. makanya beda. Pergantian waktu Beda malam dengan dan matahari siang. tenggelam. Iya, pergantian waktu. Iya, betul itu. Nah, kita nggak boleh Itu kan sholat udah pada masuk saat malam. pas waktu masih Matahari hilal. tenggelam. Iya kan mulai Setelah sholatnya itu kan matahari setelah- tenggelam baru boleh sholat. Iya, maksudku juga Iya gitu. gitu. Kok Kan sama kalian nunggu kok? matahari Kenapa kalian tenggelam. bertengkar kalau sama? Gitu loh. Enggak. Dari tadi itu. dari tadi dia bilang katanya. Iya, maksudku itu gitu matahari katanya dia. tenggelam. Matahari tenggelam Iya, katanya. jadi setelah matahari tenggelam 100% ya kan, udah masuk malam tuh. Nah, Iya. posisi Yesus itu sudah di dalam kubur gitu loh. Itu baru Kenapa harus dalam diturunkan. kubur? Gitu. Enggak. Kenapa harus dikuburkan? Dengar burung hantu Karena suara sebelum kukuk, kukuk, kukuruyuk. Kuk. Kenapa Bang Kristen turun, Bang? Bingung dia. Cari Dia burung bilang gini, hantu. pusing gue sama agama gue, kata gitu. Ya udah masuk Islam aja Bang Kristen. Pusing dia. Nah, Bang Abisa paham apa belum? Iya. ya udah paham kan sama kita tadi Oke. sebenarnya. Oke. Iya makanya sekarang pertanyaan gini ya. Pertanyaan. Kalau misalnya di tradisi Yahudi, kalau disalibnya itu hari Kamis, kemudian matilah dia itu jam 5 sore, taruhlah jam 6 sore itu udah pergantian hari ya. Disalib hari Kamis Apakah ya. diturunkan? Pergantian. Jadi mati jam 5 sore. Hmm. Jam 6 sore udah pergantian dari Kamis ke Jumat. Oh, nggak bisa Berarti udah masuk diturunkan, Jumat nggak dong. boleh. Karena udah masuk Sabat, Bang, nggak boleh diturunin. Justru Astagfirullah. diturunin Bang Abu Isa. Gimana sih, Bang? Justru harus ada- diturunin Bang Isa. Enggak, saya salah. tanya dulu. Bentar. Kamu salah, penafsirannya salah. Bentar. Gue nanya dulu, perhatiin dulu. Misalnya ada penjahat nih, disalib di hari Kamis. Ya. Kemudian ya masuk kira-kira jam 3 dia teriak nih. Hmm. Gue udah mau mati nih, gitu. Ternyata jam 5 dia mati. Ya, Terus? Kamis jam 5 mati, jam 6 lewat 1 udah masuk hari Jumat. Hmm. Diturunin nggak tuh mayat? Pas jam 6 itu dia masih digantung, masih dikaitkan salib. Iya. Jumat pagi diturunin nggak? Tunggu sebentar. Pada waktu jam 6 itu dia masih dikaitkan salib. Iya, berarti Jumatnya jam 6 pagi diturunin nggak? Ya, nggak boleh diturunin karena udah masuk Sabat. Gimana? Justru Astagfirullah, masuk Jumat. Sabat Bang Isa. Justru Woi, udah masuk salah Sabat, dia taunya. harus diturunin. Jadi enggak maksud enggak Karena maksud udah saya waktunya gini. Sabat, orang tuh nggak boleh apa ya melakukan gimana sih Nggak maksudnya ada itu kan Sabat, suatu Bos. pekerjaan. Denis nggak ada sahabat. Jadi gini, ada orang disalib nih di hari Kamis pagi. Kamis pagi, oke. Kamis. Ya, Kamis pagi, Nah, Kamis pagi. Jam Terus 4, kira-kira jam 3 sore dia teriak, waduh gue udah gak kuat nih, ceritanya. Terus ceritanya jam 5 sore, Kamis malam Jumat jam 3 sore, jam 5 sore mati. Jam 6 sore kan sudah masuk Jumat tuh. iya. Nah, dia itu selama malam Jumat sampai Jumat jam 6 diturunin nggak kalau disalib? Ini sebentar. Ini asumsinya Sabat itu Sabtu ya? Astagfirullahaladzim. Sabat itu artinya Sabtu. Kamis. Enggak salah. Sabat itu harinya itu Sabtu. Kalau Giant Sabat Abang, itu Senin. Sabat itu bukan Sabtu. Kalian salah. Sabat itu kalau Ini nih Mas. Coba deh Itu bahasa salah, Ibraninya Sabat itu kan bukannya Sabtu. Sabat itu kan hari ke-7. Masa, kan? gua Iya, pakai berarti bahasa hari Madura nih apa? ngomong ya, lu kagak ngerti ya. Sabat itu hari Enggak, ke-7. udah lepas dulu dari hari Sabat, lepas Gitu dulu loh. dari hari Sabat, selesai dulu dari hari Sabat. Sekarang aku tanya. Kita nggak ngomong Sabat gini dah, Senin. Hari Senin nih, Iya. hari Senin ada penjahat disalib. Iya. Nah, Ya. terus
Dikasihlah bunga karang sama Iya, anggur. oke. Bunga karang itu kira-kira jam giginya 3 sore. karangan dong. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira hari Senin jam 3 sore kira-kira Iya. nih dia Iya. teriak, aduh sakit, udah nggak kuat. Nah, Hmm. terus Senin jam 5 sore dia mati. Mati. Nah, Iya. Senin jam 6 sore lewat 1 menit kan udah masuk hari Selasa. Iya, Iya. dia posisi masih di atas kayu salib. Iya, diturunkan Masih, atau enggak dia? Tergantung, kalau Selasanya hari Sabat, nggak boleh diturunin. Aduh, kacau dah. Cak, Tergantung. take over ya, Cak. Pusing ini, Cak. Aku Karena- udah minum ini nih Enggak, Panadol. Cak. Bang Abu Isa, ini bukan menyangkut hari Sabat atau apanya ini. Kalau misalkan gak hari Sabat nih, Koko Aziz, itu salib penyaliban itu Iya, diturunin atau kalau enggak? Itu gini. karena apa? Karena apa? Iya. Kalau seandainya pas jam 6 sore itu tidak masuk hari Sabat, itu boleh diturunin, boleh, betul. Enggak diturunin atau enggak, saya nggak nanya bolehnya. Biasanya nggak diturunin, Mas. Tergantung pas 6 sore itu sudah masuk Sabat atau belum. Kalau itu keesokan harinya bukan hari Sabat, boleh diturunin. Udah masuk Betul. angin. Ih, Udah Nggak masuk usah angin diturunin, itu. kacau. Diturun itu karena keesokannya itu Sabat. Gimana sih kalian? Pakai akal. Ya udah lah. berarti Yesus hari apa matinya? Sabat itu bukan Sabtu, Bang. Untuk Iya, gua nggak menentukan nanya hari apa. Udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Udah nggak nanya Sabat. Ya, aku harus tahu informasi. Mano, Dengerin dulu. enggak, maksudnya Bang Abu Isa Makanya dengerin dulu. dibilang kalau Sabat itu bukan hari Sabtu. Nah, menurut Bang Abu Isa berarti Bukan. Yesus itu matinya Nah, kapan? Gini, oke, baik gini. Untuk menentukan Sabat, kita harus cari tahu dulu kapan bulan purnama. Itu adalah hari pertama gitu loh. Jadi Sabat itu hari pertama, baru 7 hari kemudian itu baru hari Sabat gitu loh. Hari ke-8 Sabat, hari ke-15 Sabat, Ih, hari ke-22 kok hari Sabat. ke-8? Gini. Kan gini dengerin. Misalkan malam ini bulan dengerin Ya, dulu. lanjut. Misalkan malam ini kan bulan purnama nih, ya kan? Nah, itu dihitung tanggal 1. Nah, jadi awal bulan itu bulan purnama, bukan hilal. Saat Nah, bulan purnama bersinar. Monyet sebentar. terangi malamku. Ya, itu tanggal 1. Kukirimkan salam. 7 hari kemudian itu kan tanggal 8. Nah, itu Sabat. Bulan purnama bertaburkan cahaya. Ya, kasihan, kasih kesempatan pengen tahu Bang Abu Isa. Jadi Karena begini. Oke. nanti Yesus kapan ya matinya akhirnya? Nah. Ya, Yesus itu kan dikatakan disalib bersamaan dengan disembelihnya domba Paskah. Di Keluaran itu domba Paskah itu disembelih tanggal 14 bulan pertama, ya kan? Dan ingat, pada waktu hari Yesus disalib terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari hanya bisa terjadi 2 minggu setelah bulan purnama. Gitu. Jadi Yesus mati hari Nah, aku harus tahu dulu informasi dulu di tahun 30 Masehi itu ya. coba itu, cari di tahun 30 itu. Di tahun 30 Masehi itu 1,5 bulan setelah Imlek itu jatuh di tanggal berapa? Oke, jadi pastiin aja Bang Abu Isa. Yesus itu mati di hari apa? Ya, hari sebelum Sabat. Aku harus cek dulu di Google masih ada nggak itu. Kalau sekarang belum bisa jawab. Coba cek wetonnya juga Bang Abu. Wetonnya juga penting itu, bukan cuma Imlek. Iya. Jadi tanggal 1 bulan pertama kalender Yahudi itu adalah 1,5 bulan setelah Imlek, bertepatan dengan bunga sakura mekar Ya, di Jepang. berarti Bang Abu Isa kita nggak tahu ya ini Yesus matinya kapan, harus dicek-cek begitu. Ya nggak ada jawaban berarti. Jadi untuk apa? Ya, jadi Yesus itu disalib sekitar musim spring season. Pada waktu di Jepang itu lagi bunga sakura lagi mekar lah itu. Sionya sio. Cek sio sama cek weton. Sionya Penting siapa? itu. Sionya siapa? Sio monyet tahun 80 sio monyet. Aku jawab ya. Aku bisa jawab. Jadi Yesus ya, aku bisa jawab itu. Yesus itu lahir di bulan Oktober tahun 5 sebelum Masehi. Jadi sionya dia adalah naga api, zodiaknya itu Libra.
Aku bisa jawab itu. Astagfirullahaladzim. Aku bisa jawab itu. Kayak gitu aja kok Tenaga tahu, tapi api. matinya kok nggak tahu. Gimana sih kau? Nggak bisa. Jenis. Matinya tanggal 14 nggak boleh bulan naga pertama. api. Nggak boleh Pak Mali, nggak boleh naga api. Harus naga emas karena orang-orang besar itu lahirnya di naga emas, bukan naga api. Naga api itu buat orang yang biasanya hidup di akhirnya itu penuh dengan konflik. Tapi Ayo, kok lo mau main feng shui sama gua? Ayo, gua ahli Kalau feng shui. kalau Ayo. Berarti dilihat- salah Bang kalau Abisa. dilihat dari kecil sampai Yesus besar, itu cocoknya naga sionya emas. itu kok Kan dia Tuhan. sapi kuda. Bukan. Jadi Kuda sapi atau sapi kuda itu Yesus kok. itu Kalau ya dilihat. kan Yesus itu Kayaknya disalib. udah. Yesus itu disalib 2 bulan setelah Imlek di tahun 30 Masehi. Nah itu jawabannya. Imlek. Katanya Imlek kok. Itu Umurnya berapa? umurnya 33 tahun 6 bulan. 33 apa? 33 tahun aja. Nggak ada 6 bulannya. 37. Hmm? 7 kali. Apa? Soalnya dia lahir 4 tahun sebelum Masehi loh. Salah 5 BC dia. Berarti 3 tahun sebelum Masehi masuk tuh ke naga emas lagi tuh. Enggak, 5 BC itu tahun naga api, Bang. Jadi sionya Yesus itu naga api, zodiaknya Libra. Nah itu. Naga api itu tidak bisa menjadi pemimpin dunia. Pemimpin dunia itu adalah naga emas. Itu feng shui sudah. Totok Lah. udah nggak boleh tawar. Lagi Itu nggak bisa ditawar. Lahirnya tahun 5 BC. Enggak, tapi masa herannya nggak kenapa dirubah? Tuhan punya feng shui, punya sio gitu. Kan aneh. Ya kan lahirnya kan ditanya tadi, kan dia kan lahir di tahun 5 BC. Ya kan? Ya 5 BC itu tahun naga api. Ya berarti dia kalau ditanya sionya apa ya sio naga api, zodiaknya Libra. Aduh, pusing aing teh sama Kristen yuk. Terus Kalau terus Kamel terus kan- jadi Kamel Cancer ya? Sama kaku ya? iya. Hmm. Cancer mah orangnya sabar Gitu, sebenarnya, bagus. tapi aku nggak bisa sabar. Kalau nih Abu Isa, gua sionya itu kambing. Ya. Terus bintangnya itu kambing juga gua tuh. Jadi gua orang Aries. hebat. Lu Aries, Bang. Oh, lu Aries. Iya, orang hebat. Jadi pure kambing. Nah, Hebat. kalau gua monyet logam, zodiaknya kepiting. Itu di atas lu dah tuh. Itu di atas lu. Aku tuh. monyet juga kayaknya kalau nggak salah. Monyet tahun 80. Berarti Berarti bukan. 92 kan, Bang? Kalau enggak 80 tambah 12 tahun tuh Iya, monyet lagi tuh. 92. 92. Emang 92? Jenis. Kamu 92 berarti. Enggak. Kalau nggak aku 92 Jenis tambah 12 lagi Jenis. Wah, bayi dong. 2004. Ih, bayi Kalau- itu mah. Enggak kalau lah. 94 Enggak juga itu nih anjing anak. ya, nggak Saya salah ya. tahun 2000 aja udah punya anak lagi noh. Astagfirullahaladzim. Istri saya tahun 2000 naga emas. Bibilung nih Bibilung. Bukan naga emas, Bang. Bukan naga emas, naga logam. Naga emas tahun 2000 ngaco loh. Metal. Yang metal. Cina siapa sih sebenarnya ini Bang Abu Isa apa Bang Koko Aziz? Nah, Tapi Bang Abu Isa ini Chinese juga ya? Chinese juga Bang Abu? turunan dia turunan. Turunan. Oh dia turunan juga. Iya. Oh turunan. Kalau gua Bapakku- tanjakan. Bapakku itu Kalau gua kan, tanjakan, gua murni gua Cina. bapakku Saya itu dulu Iya megang kalau Chinese Koko ya. Aziz ya, iya murni Abu dia Isa. murni Chinese. Abu Isa, lo tahu nggak ini apa? Hitung-hitungan Sanglop yang siku. aku belum belajar itu, Bang. Nah, makanya jangan ngelawan saya soal feng shui. Saya bisa ngeramal. Saya bisa ngeramal pakai primbonnya. Hmm. Naga emas tahun 2000. Metal, orang dibilang metal, metal itu logam, bisa emas, bisa Tahun perak, bisa 2000. besi. Tahun Logam, Bang. 2000. Yang logam itu Tapi kalau ada misalkan ini, kok kalau misalkan bayi kita kalau ke program bayi misalkan aku pokoknya bayiku harus keluar di misalnya kayak dulu kan si siapa namanya tuh Jet Li pengennya di tahun milenium emang bisa kayak gitu Bisa. di program gitu
Masa sih? Bisa, tetangga saya nih lucu ya. Tetangga saya bukan orang Cina nih. Terus kemudian begitu hitung-hitungan sama orang Cina tahun 2000 itu adalah ini kan masuk ke naga emas. Hmm. Masuk naga emas. Akhirnya dia kebut bikin tuh. Hamil beneran. Nah, anaknya itu lahirnya di atas bulan 2. Karena bulan 2 itu masuk naga emas. Gak boleh lahir bulan 2. Keluar beneran. Bisa ada program berarti. Bisa Bang Abu apa? diprogram. Jadi gini Bang Abu, Jenis. kenapa? Kalau jadi gini Jenis, itu lahir kan mesti bulan 3. Mesti bulan 3 kan? Bulan 3 ke atas sampai ke bulan 2, bulan 1 lah tahun besokannya. 2001 bulan 1. Maka lahirnya di bulan itu dipilih mau di mana, di tengah. Misal Juni. Berarti Juni ditarik 9 bulan. Berarti bulan apa? Bulan 9. Jadi bikin anaknya bulan 9, lahir Juni. Kalau jadi, kalau enggak kan kita nggak tahu. Kocok lagi supaya sampai jadi. Anjrit, Garansi. garansi seumur hidup ya. Kayak gitu. Ini kayak anak saya nih, Jenis. Ini yang lagi berisik. Salam dulu, salam ada. Salam. Waalaikumsalam. Nah, dia ini lahir bulan 9. Ya, bulan 9. Adiknya pun lahir bulan 9. Pas Lama milad kemarin tuh. Iya, sehari sebelum milad api kemarin. Milad api itu anak saya baru umur sehari itu yang ada adiknya tuh. Bisa diprogram. Bisa. Feng Shui juga sama. Gitu Iya, itu nggak ada naga logam nggak ada, ngaco loh. Yang ada itu naga emas, naga api, naga kayu, naga air. Emas logam itu diwakili oleh emas. Metal bang, yang namanya logam itu nggak Aduh, cuma emas. gua yang Betul, kalau Cina, metal itu gua yang berarti ngerti emas Kliwon. kali. Enggak juga. Gini, yang namanya emas itu ada emas, perak, perunggu, besi. Nah itu logam itu. Iya, makanya tiap 4 tahun itu masuknya ke emas, tiap perputaran 4 kali. 4 kali masuk lagi ke emas. 4 kali sebentar, ada kali tamu. 12. Oke, ini ada tamu baru, kayaknya baru naik ya. Bang Abad 16, selamat malam. Baru apanya? Ini Gua siapa? Gua. Oh, iya. Oke. Nah, oke. Diskusi sama Bang Abi Isa nih, coba. Panggil abad gitu kan enak. Nggak mau. Abad 16 bukannya Protestan? Abad namanya iya, nyindir Protestan aja. Ih, kau nyamar-nyamar aja. Nyindir Protestan orang gue. Gue kan bukan ayahanda. Kata Abu Isa kan nama Tuhannya kan ayahanda. Iya, betul. Kojis. Betul nggak Aji. aku? Oh, iya. Betul. Kalau Abu Isa Iya deh, itu diskusi sama Bang Abu Isa ya. Silakan. Bang Ini Abu, diskusi. Bang Abad. Gimana bang? Diskusi. Gimana? Silakan. Saya mah udah pusing sama dia mah. Iya, tadi yang aku ngerti Feng udah Shui sama saya, Bang Abu Isa. Yang Cina saya, yang ngajarin dia. kali Iya, dia kan putranya. keturunan Chinese juga. Kenapa? Ya apa? Nah, bang. Apa yang mau Iya, silakan. didiskusi? Dia lo Tuhannya itu udah tuh. ayahanda. Eternal Enggak. Father dia. Oh iya oke. Gini, aku nanya deh. Oke. Aku nanya, Bang Abad itu kan sujudnya itu kan hanya kepada Allah ya kan, betul nggak? Loh. Bukan. Bukan. Hah? Dia bukan orang Islam, Bang Abu. Oh Kristen. Orang apa dia? Enggak juga, dia juga bukan Kristen. Tapi dulu dari Kristen. Agama di Ya, KTP tapi apa? agama Katolik kali ya. Ya udah, aku ke ini dulu lah, ke Koajis lah. Aku mau nanya nih, Koajis. Apaan? Iya. Susah. Ngaco tahun 2000 Kagak, dibilang naga emas soalnya- coba. Eh, Saya coba Nah, tolong hitungin Kayak gini, perbedaannya ini antara tadi aja yang penyaliban itu deh. Penyaliban. Iya. Pasti beda sama Bang Abu Isa. Gini,
Sama dia Iya pasti kan, beda. coba Hmm. coba kan ke Koajis bisa Feng Shui kan. Coba hitungin aku kan 9 Juli 1980, coba gimana? Lahirnya di jam babi aku. Coba gimana? Dia apa? Lahirnya jam babi. Lahirnya jam Jam? babi jam setengah 11 malam. Kan jam babi itu jam 9 sampai jam 11 malam. Orang lahir jam 11 malam itu Hmm. pada masa-masa kritis. Setengah Makanya nggak 11, salah setengah kalau 11, setengah 11. sebentar. Hmm. Iya, setengah 11 itu maksudnya tengah malam. Ya hampir. Itu tengah malam. Dibilangnya itu siluman-siluman pada keluar pada jam itu. Dia Terus? merajalela. Siluman itu keluar pada maghrib, merajalela di tengah malam, punya kekuatan. Dia akan pulang di waktu matahari mau terbit. Maka pada orang-orang yang lahir pada zaman itu biasanya penuh dengan kebingungan. Kalau Ini bicara ngarang. itu tidak bisa dipegang. Apalagi Ngarang. masuknya ke tahun babi. Tahun babi itu rakus. Oh enggak, Artinya aku apa? bukan tahun babi. Aku tahun monyet logam Bang, 1980. Apalagi monyet logam. Monyet Kenapa? itu adalah gambaran Sun Gokong. Apa Sun Gokong? Orang yang apa cepat tuh? marah. Hah? Orang yang Apa cepat calon? mengambil keputusan. Nih, Oh, enggak, terus dia nggak marah. apalagi monyet Kalau logam. bisa Monyet kapan logam pernah itu marah? keras kepala. Monyet Monyet logam monyet itu kayu. keras kepala. Monyet kayu kok. Kalau monyet kayu itu dia lebih pengertian. Gitu. Down to Cuman earth karena kayu gitu. Hah? cuman begitu dia dipancing amarahnya, dia tuh bisa marah. Cepat Nah, kalau marah kalau anjing monyet kayu itu. kok. Hah? Anjing kayu. Kok ditanya semua? Iya Berarti lu tanya 94 anjing ya? kayu. 94 Anjing kayu lu ya? kok. Kalau anjing itu sifatnya sebagai penjaga. Kayu itu adalah Buat mukul. lambang daripada bersatunya dengan alam. Artinya orang yang lahir pada anjing kayu harusnya menjadi penjaga keseimbangan alam. Pun Kalau keseimbangan itu. naga kayu tadi. Ah, naga Babi itu kayu. babi itu rakus. Kayu. Kalau sama Babi itu orang nggak rakus. enak. Maka dia biasanya itu menguasai alam, jadi tuan tanah gitu. Ah, jangan percaya gitu-gitu ah, kok ih, udah jadi Islam Iya, ah, apaan sih? Ini kan aku tanya. Kau lagi Bang masalah Kusumo kayu. apa-apaan sih? Ah, enggak usah tanya-tanya itu ah. Apaan Kan sih? itu Enggak. Tuhannya tukang Udah, Enggak, kayu. ini Udah kok udah nih Kamel udah enggak. apa lagi? Enggak, ini Jangan, kan, jangan. Udah enggak berhenti. kita nggak percaya, cuman ini kan filosofinya saja kayak gitu. Nah makanya Bukan kita tanya nggak soal keberuntungan atau apapun itu. filosofi Kalau saja. Maksudnya apa? keberuntungan itu baru masuk musyrik. Lambang. Tapi coba kita lihat nih dari yang saya ngomong, dia kan monyet kayu, lahir di tengah malam, di mana pada masa siluman-siluman itu menguasai logam. dunia. Salah, Bang. Logam ya Logam. logam itu sifatnya keras. Maka ketika dikasih tahu kebenaran dia ngeyel. Coba bener nggak dari tadi? Oh, Benar. benar Benar, itu. Benar. Terus dia tingkahnya itu seenaknya sendiri. Nih, monyet itu kayak Sun Gokong. Dia seenaknya sendiri itu gambaran. Langsung diem Oh, Bang mirip Abi. Abu Isa itu mirip banget. Mirip Abu Isa. Langsung diem dikasih tahu kebenaran dia malah ngeyel bener. Coba. Kayaknya Ayo, hari Sabat. Hari Sabat hari apa sih? Hari Sabtu. Dia ngeyel. memang bukan. 14 hari setelah bulan purnama. Bulan purnama itu tengah bulan di mana-mana. Masa Sun Gokong itu sering apa? Bikin ulah Nakal dia sendiri ya. nakal. Iya. Mirip Abu Isa. Nakal. Mirip Abu Isa itu. Bikin ulah sendiri. ngeyel dikasih tahu nggak mau. Dikasih tahu tuh sama si itu Tong Samcong. Jangan kau pukul dia, jangan kau pindah alamkan dia. Dia adalah wanita yang baik. Ngeyel digebuk depannya Tong Samcong. Digebuk. Iya. Iya, Tapi siluman takut dia kelinci sama ternyata. Tom Sancong tetap takut. Ya, Sun Gokong kan jagoannya kan, ya kan? Mm-mm. Jagoannya. Iya yang ngelindungin Tom Samcong. Udah Jagoannya lanjut Tong tuh. Samcong. Itu abad silakan tuh. Jadi abad saya ambil ini aja perdiskusian kalian berdua. Kata si Abu Isa hari Sabat itu bukan hari Sabtu, Bukan. tapi 7 atau 14 hari setelah bulan purnama. Purnama, betul, iya. Nah, menurut Ayo, Bang Abad Abad. gimana? Bener gak dia? Kan di kitab kan dijelaskan. Suaranya kecil. Suaranya pelan nih. Di kitab kan Nah, ada. dijelaskan.
bahwa hari pertama di minggu ini. Kenapa tuh hari pertama di minggu ini? Hari pertama di minggu ini ya, jadi hari pertamanya ya Minggu, Hari bukan pertamanya Senin. Di Iya. hari pertama ini kata dia, hari hari pertama di pertama minggu minggu ini. Biasanya Nah, dong Hari harusnya. pertama di Tuhan, minggu ini. Kata di minggu ini berarti satu minggu itu dong. Bukannya hari iya, Minggu apa jadi gimana? Tuhan Terus kan lawan dong harusnya. naik Gimana bang. sih? enggak, Tuhan kan beristirahatnya kan pada hari ketujuh, jadi dihitung hari pertama Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu Tuhan berhenti untuk penciptaan, beristirahat. Dibilangnya Assalamualaikum hari Bang Juru. ketujuh bukan hari Sabtu loh. Sabtu, hari Sabat. Dibilangnya hari ketujuh bukan Sabtu loh. Ya hari ketujuh, pada hari ketujuh kan di awalnya ada hari pertama di minggu ini, berarti minggu ini hari pertama. Bang Abad tahu nggak aturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tahu nggak? Lompat leh sampai Ini nggak apa hubungannya? Gini aku jelasin. OJK ya, aturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan punya aturan. Ya Debt apa hubungannya collector sama itu- Yahudi pada zaman itu? Ya dengerin. Debt Ah. collector itu nggak boleh nagih tuh cuma di hari Minggu. Ya apa Gimana sih, Bang? hubungannya? Ya kan Emang- berarti Senin sampai Nggak, Sabtu itu maksudnya kan hari gini loh. Kamis. hanya mungkin sih hanya di Asia Tenggara aja yang dihitung dari hari Senin hari pertama itu. Coba kalau di Eropa atau di mana deh, pasti ngitungnya dari Sunday, bukan Monday, tapi Sunday, Monday, Tuesday, kan gitu. Sunday, Minggu, Senin, Selasa, Sunday kan Rabu. libur. Iya kan hari pertamanya pasti Sunday, Bang, bukan Monday. di mana-mana Bang ya, PNS, pegawai BUMN ya, pegawai pegadaian, pegawai bank itu mulai kerja hari Senin. Ada hari Sabtu libur. Hari Sabtu Senin. libur itu. Pegawai pegadaian Sabtu masuk, Bos. Libur sekarang. Tengah Karena hari, sampai hari biasa sampai jam 4. Hari Sabtu hari. libur. Jadi apa Betul. terus apa hubungannya sama Yesus? Iya, Ikut jam Jadi- kantor Yesus. maksudku begini. Ikut jam kantor. Aduh. Hari Sabat yang betul itu adalah Heeh. tergantung dari bulan purnamanya itu di hari apa gitu loh. Jadi setiap bulan itu berubah-ubah, nggak tetap di satu hari tertentu gitu. Gitu. Nggak harus hari Sabtu gitu. Nggak Kalau harus sesuai nggak harus bulan- hari Jumat. Sabat nggak harus Nah, nggak kalau harus hari sesuai- Sabtu maksudnya? Enggak, kalau sesuai hari Sabat, kalau menurut perhitungan bulan purnama berarti nanti mengikuti Hindu. Hindu juga hari pertamanya kan sesuai bulan purnama. Oh, berarti Hindu itu lebih alkitabiah berarti. Benar itu, benar. Aku bisa buktikan itu. Benar. Apa? Nih, aku bacakan ya buku. Iya, oke. Mana bukuku? Ko Ajis jangan turun ya, soalnya aku suka buat Ko Ajis pusing. Dulu Cang. Mana sih ini? Mana Oh, bukuku? ini dia. Mana? Ini bukuku. Wah, pengetahuan baru nih. Coba Bang. Nih, Aku suka nih kalau ada knowledge baru. nih soal Trinitas nih. Trimurti pada abad 9 pendeta Hindu sepakat ada 3 kekuatan Brahma. Nah nih, siapa saja yang menyembah salah satu dari tiga Dari dewa tiga di atas, dewa. maka dia telah menyembah semua dewa sekaligus. Hal Ya. ini karena ketiga dewa tersebut tidaklah ada perbedaan terkait konsep ini. Konsep ketuhanan agama Hindu memberikan pengaruh kuat kepada konsep ketuhanan agama Agama Nasrani. Nasrani. Dalam hal ini konsep Dalam hal ini konsep Trinitas. Jedar, Nih. selamat datang di Umat kebenaran. Hindu juga meyakini bahwa sosok dewa mereka telah melebur dalam sosok seorang
manusia, Manusia. yaitu Krishna. Krishna. Pada diri Krishna Pada diri Krishna telah terjadi terjadi persemaian dan persemaian. peleburan Peleburan antara antara sisi ketuhanan dan dan sisi sisi kemanusiaan. Umat Hindu memandang Krishna dengan konsep Dengan konsep demikian, sebagaimana umat bagaimana umat Nasrani memandang sosok Al-Masih. Nih, kalau nggak percaya ada fotonya juga. Nih fotonya Berarti- ditarikan. Berarti kamu menyembah berhala, tahu nggak Bang Abi bisa? Tunggu. Berhala berjalan. Kalau Bang Abi bisa berhala berjalan. Dong. Bulan purnama Apa itu? mana nih? Bulan Oh. purnama mana? Sama Jangan kan? lama-lama. Jangan lama-lama. Sama, ini namanya Krishna mati di kayu salib. Waduh. Ini Krishna. Perasaan gua Bang Abi bisa, berarti kau sama Hindu samaan berarti. Bang Abi bisa. Iya. gue nonton perasaan gue nonton Mahabharata nggak ada cerita Krishna disalib deh. Nah, karena waktu kau nonton itu Krishna jalannya cepet, jadi nggak disalib. Nah lu Bang Abi bisa berantem sama orang Hindu nih Bang Abi bisa. Ya sebenarnya kalau mau jujur kan Islam kan juga ada alif lam mim tuh. Trimurti Emang juga. kenapa dengan bukan? Ayo. Ayo. Jangan kau samakan itu. Kalau itu Tritunggal di Islam, aku juga bisa jelasin itu, Bang. Gimana? Ya. Kalau yang lain bilang nggak ada Tritunggal dalam Islam, aku sepakat ada kalau aku. Kayak kamu, Bang. Mana tunjukin? Mana coba? Kalau kamu percaya nggak, Bang? Ada aja. Apa tuh? Tritunggal dalam Islam. Ya yang ku tahu Nggak ada, nggak percaya. Sebenarnya nggak Hah? percaya dia. Ya sebenarnya nggak Kalau percaya. kalau aku ada, Bang. Ada Coba ya? mana? Waduh. Ini dari Ya Islam kalau sendiri yang udah lain bilang. mau marah nggak masalah kalau aku. Waduh, gawat juga nih. Kesat nih, sesat. Nggak sesat, aku pakai dalil soalnya. Oh iya. Awas ya. Nggak boleh, Stres nggak Bang boleh. Kusuba. Kamu Nah, Nih. tuh. Ngamuk loh. Nih. Mana. Nah, nih. Jika kalian buang hajat, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan, karena 3 batu itu cukup. Hadis riwayat Abu Dawud dan Anasa. No, Nasai. ada Itu maksudnya apa? Anasai. Terus Ya kalau aku kan ada ini. Buang hajat Jadi maka 3 bawa 3 batu ya Trinitas siapa itu. tahu bawa batu kapur, batu aki, batu bangunan, buat tembok. Itu 3 kan? 3 berarti Trinitas. 3 dalam 1. Hakikatnya apa? Batu. Aduh. Jadi aku sepakat itu kalau kau bilang ada Tritunggal dalam Islam. ada ya. Udah aku rekam ya. Udah belum bilang ada Tritunggal ya dalam Islam ya. Iya nggak apa-apa. Tadi Nggak kan ada udah Bang kasih Abu, nggak itu ada. apa hadisnya. Hakikatnya apa? Batu, 3 buah batu, 1 batu aki, 2 batu kapur, 3 batu bangunan. 3 itu kan batu semua. Hakikatnya apa? Batu. Bang Buat Bang kejamban. Bang Monyet di mana sih domisilinya sih? Soalnya aksen Jawanya terasa banget nih. Emang. Ya, aku tetanggamu, masa kau nggak tahu? Emang Abo Isa di mana? Emang orang Jawa dia? Enggak, aku Mau Jakarta. bisa? Di Jakarta. Jakarta, dia orang Jakarta tahu. Iya sama, aku di Jakarta. Bohong. Dia di Jawa. Dia di Aku daerah di Jawa. Kemayoran saat ini. Oh. Macan Kemayoran. Bang Abi Isa emang di situ. Kemayoran. Enggak, aku di Cilandak. Oh. Cilandak Town Square.
Dekat enggak? Seberangnya Hmm, agak ke Iya. arah barat. gitu. Kalau deket Macet. sama rumahnya itu siapa? Pak Asep kau tahu? Siapa tuh Ya Asep? tahu lah Pak Asep mana lagi? Oh ini ada Rumahnya- aja, Pak Rumahnya Asep. dekat masjid. Iya, Pak Asep yang rumahnya mana? dekat masjid. Di sini juga ada Rumahnya Asep. yang cat hijau. Di sini juga ada Asep. Ya Allah Bang Gugumu. Lanjut. Gimana Bang Mana Abu? Ajis? Mana Ajis? No, kasih ada masih. Gini Bang Abu. Aku punya rekomendasi baik ini. Aku posisinya berdiri di tengah ini. Hmm. Kau kan udah belajar Islam, Iya. belum cocok. Udah belajar Kristen, muter-muter. Siapa tahu kau cocok dengan satanik nih. Kau belajarlah sama dia. Pendaftaran cukup Satanik 1 ya. tetes, gratis. Pulang bawa 1 ekor kambing. Oh ya. Pertanyaanku gini Bang, satanik diakui di Indonesia nggak ya? Enggak. Nah, coba tanya abad Tanya, Mbak, 16 sama- ini, yang satanik. Tulangku ini. Coba diwawancara. Ya nggak butuh pengakuan negara juga sih. Ya berarti di KTP-nya apa dong kalau gitu? Katolik aku. Katolik ya. Katolik. Oh. Hmm. Ya berarti Katolik lu, bukan satanik. Ya udah ya. Mantan. Mantan Katolik. Bapak Putra Roh Kudus. Amin. Ya selama di KTP Katolik ya lu Katolik. Iya ini nggak tahu nih aku dikuburkannya gimana, nggak tahu nih. Dibuang kah? Dibakar Bang, dibakar. Emang kalau di satanik apa? Matinya dibakar? Kubur lah. Kubur. Oh, dikubur kayak biasa. Iyalah. Oh, tetap pakai jas. Tetap pakai jas. Enggak. Dari tanah Dipakai apa? kembali ke tanah. Ya langsung, nggak ada bungkus. Enggak maksudnya enggak dipakein jas. Ya nggak dibungkus ah. Enggak maksudnya nih kamu misalkan lagi terus tiba-tiba mati pakai baju you can see oblong gitu. Matinya udah begitu aja. Iyalah. Matinya yang terakhir itu yang dipakai. Oh ya? Iyalah. Tapi pakai peti gak? Ya enggak lah. Terus diapain? Oh jadi Dari kayak tanah kayak kembali. oh jadi Tanah kayak kembali ke kayak tanah. kalau kita kan pakai kain lenan ya, pakai kain kafan sama kayak Yesus. Iya kan? Berarti kamu nggak dibungkus dulu ya? Enggak lah, enggak. Langsung ditaruh di dalam tanah gitu aja udah. Iya. Oh, Pakai nisan nggak? Pakai nisan? pakai nisan nggak ya? Tanpa nisan, tanpa nama. Hah? Anak kau nanti jadi nggak- cari gimana? Rumah ibadahnya di mana? Itu kan nisan kan itu mengetahui kalau kamu sudah meninggal dikubur di situ gitu kan kalau nisan itu. Kalau nggak ada nisannya gimana ceritanya? Ya, dari Berarti alam- itu salib terbalik ya berarti ya nanti. Iya. Iya. Oh jadi ituannya salib terbalik dong nisannya, bener nggak? Ya enggak juga, enggak ada nisannya. Oh nggak ada namamu situ. Waduh, Nggak kalau ada. nggak ada nisan nanti bisa Nyari jadi tempat ini loh, bisa jadi tempat anjing ngumpetin tulangnya. Iya. Masalah. Yang penting dari tanah kembali ke tanah. Hmm. Tapi setan itu katanya dari api. Loh, kami Iya, manusia kok. jadi dari api harus ke api juga berarti harusnya. Bakar. Dibakar kau. Sama kayak orang Hindu. Rumah ibadatnya kayak gimana ya satanik ya? Serem. Rumah ibadat kalau di Indonesia masih tersembunyi. Kalau di Indonesia, kalau di barat kan udah terang-terangan dia. Oh mungkin Ya. dulu di itu ya, mungkin di mana ada tuh di rumah hantu Pondok Indah cuman udah dirobohin dulu di situ ya. Pokoknya Jakarta, Surabaya, Semarang ada semua. Oh iya iya. Katanya Manado. yang terbesar Semarang, bener? Terbesar Semarang. Wih, emang hebat Semarang itu. Hebat bener. Ya kan tempatmu itu. Ya nggak apa-apa. Siapa yang mau muji daerahku sendiri kalau bukan aku?
Ya enggak? Berarti Hebat. Banyak Bang setannya ya Abad, berarti. Gimana Bang Abu? Bang Abad ini menyembah subkontraktor ya? Hah? Subkontraktor? Iya kan mintanya sama setan ya kan? Setan minta izin dulu juga ke Tuhan ya. Kenapa nggak langsung ke Tuhan? Ya, setan kan kalau di Alkitab kan Astagfirullahaladzim. enggak, kalau di Alkitab Kaget itu ngomongin kan setan. di Alkitab Apa? itu kan mengatakan bahwa itu dibuang. Sebenarnya kalau bahasa aslinya itu diutus, bukan dibuang. Karena dia mempunyai gelar eternal eternal father, Kamu Bapa yang apa Dio? kekal. Hmm. Dia kan Bapa yang kekal sebenarnya, eternal father itu gelarnya. Eh, Kamel, Hmm, itu kalau kain lenan sama kain kafan tuh sama nggak sih bahannya? sama, sama, Oh sama. Beda, Oh. beda, sama. beda, Ya tetap kain kan, kain yang tipis itu kan. beda. Beda. Mahalan kain Iya. lenan. Setahu aku Mahalan beda kain loh. lenan. Iya, lenan sama beda ya, beda kan ya? Beda, Iya, Ya lenan tetap, tuh beda. tapi lenan tuh tetap lebih sama. mahal. Dikafanin juga sama. Beda loh, lenan, katun, wol itu kan beda jenisnya. Ya tetap aja. Karena sejarahnya kain lenan mendukung. Hmm. Tapi gini, kalau kau mati Kain cuma lenan pakai tuh kaos paling mahal. oblong nggak keren, bro. Keren Kakekku loh lah. seumur hidup nggak pernah pakai jas, begitu mati dia pakai jas berdasi pula. Kau bayangkan coba, pakai Nanti jas berdasi sepatu. Iya, dikasih Alkitab di dalam peti, disuruh baca lagi Iya. di dalam. Seumur umur dia padahal nggak pernah baca menurutku. Siapa? Bang Abisa. Kakekku lah, Oh, di dalam peti itu kan ditaruh Alkitab. Nanti di Udah dalamnya mati baru disuruh baca coba. baru disuruh baca. Oh, Iya. kau tahu sumur itu dia nggak pernah baca Bible. Sumur hidup. Oh, mana mungkin dia baca? Duh, Biblenya aja ditaruh di rumahku kok. itu Oh ya? Gimana mau baca? Gini, itu leluhur kakekku kamu kan juga loh. Katolik. Kalau Itu dia kan baca sendiri kakek harus kamu didampingi. Asal usul kamu kan dari kakek kamu, jangan ngomong kayak gitulah. Lah emang mati kakekku. Kalau ku katakan hidup, fitnah ke kakekku nanti. Aduh ya Allah pusing. Aku kalian bertiga ini bikin aku pusing sumpah. Saya mah lihat Masaha aja udah pusing, apalagi nih. Udah selesai. Apalagi Pakai serius Hari apa? kan, Mas Aha? Ko Ajis, Oi, kain lenan sama kain kafan tuh sama nggak sih bahannya itu? Atau beda. beda kan ya? Nah, lebih Kalau mahal ya kalau kalau kain lenan. lenan itu biasanya jadikan kafan sama untuk orang-orang yang berduit. Biasanya itu Ah, lebih iya itu. bagus. Nah, Sebentar betul, dulu. betul. Nah, Biasanya lebih bagus, cuman dia disamakan dengan kain kafan. Kalau sekarang kain kafan itu biasanya bahannya sama itu aja. Kalau dulu kain lenan itu buat penari terawang. Kalau sekarang lingerie. iya. oh kayak silk ya, kayak silk. Kayak Enggak. kayak apa sih? Enggak. Kayak sutra, bukan, tapi bukan sutra. Enggak Sutra kayak itu dipakai sama bangsawan jenis. Tapi kain lenan ini dipakai oleh semua orang, tetapi dia itu kualitasnya di atas kain kafan yang pada umumnya. paling Tuh. mahal kalau nggak Lebih salah kain bagusan, kafan. lebih mahal. Nggak mahal juga sebenarnya. Oh, enggak. Cuman Salah pada lagi masa gue. itu, Tapi kalau meninggal kenapa sepatunya terbalik ya? Hah? Biar Siapa? apaan? Maksudnya? Kalau meninggal Sepatunya itu kan terbalik. pakai sepatunya itu terbalik. Yang kiri di kanan, yang kanan di kiri. Ini. Biar apaan itu? ya entar si jenis bingung lagi. Lu nanya Feng Shui mulu. Jadi kebalik itu karena gini, berada di dunia yang berbalik dengan yang telah dijalani. Itu filosofinya. Enggak, tunggu, Ko Aziz. Emang itu disengaja? Emang harus terbalik? Ya terbalik harus. Enggak, tunggu. Itu di mana? Di Kristen? Di Kristen atau di mana itu? Enggak, lucu.
Oh, Oh, Konghucu. Konghucu. Oh, no comment dah gue kalau Konghucu. Tapi sebenarnya nggak ada jas, bener nggak ada baru zaman sekarang. Dulu mah nggak ada di Konghucu aslinya nggak ada. Tak kasih Konghucu tahu dulu beneran nggak ada. bajunya apa? Bajunya apa? Merah semua yang Baju penting Kalau merah. meninggal, Baju Hah? Cina, baju Cina, baju Cina. baju Oh, Cina baju yang Cina. kayak Wang Fei-hung. Oke, kayak baju kuil gitu ya? Iya, dan mandi arak mereka. Mayatnya mandi arak. Dia mandi arak, Iya, mandi apa kandungan arak? mandi minuman alkohol, Diguyur Iya, ya? apa kandungan diguyur. kandungan arak? Sekarang kita tanya, kandungan arak Hmm. dengan anggur apa? Oh my god. Alkohol kan? Alkohol Iya. buat apa? Sterilisasi kan? Steril kan? Supaya nggak cepat busuk. Kalau sekarang itu sudah ada formalin. Cuman arak itu membuat kulit itu tampak menjadi hidup. Jadi tampak menjadi hidup walaupun tanpa dihias itu mirip orang hidup. Tahu mayat gak? Ada yang pernah Malah pegang kayak mayat itu di loh. sini? Kayak awetan basah yang ditoples-toples itu ya kok. Itu. Eta mah Iya, formalin. awetan hewan yang ditoples-toples kan. Bukan. Dasar. Ada yang Beda pernah lagi megang mayat itu. gak? Ada yang Nggak pernah pernah. megang mayat? Tidak pernah. Gini, ayam di pasar, ya, ayam di pasar yang sudah bersih bulunya, ya, tapi yang belum kering ya, yang belum kering, dan tidak basah juga gitu. Jadi kalau misalnya basah, lap pakai tisu, pegang kulit kayak gitu rasanya. Kulit manusia kayak gitu. Ya kalau udah mati mah udah nggak ada nyawanya mah mungkin ya kayak Iya, kayak kayak gitu. cangkang aja ya, kayak cangkang aja ya. Ya kan? Jadinya kalau udah Anak ditinggal saya tuh, mah cangkangnya ya udah. anak saya tuh lagi di masjid, ada keranda diintip sama dia, mayat bi, diintip sama dia. Dilihat bi ada pocongnya. Giliran neneknya meninggal, saya suruh nyabunin, itu nangis. Selesai nyabunin, lari keluar jerit-jerit. Kenapa Anak emang? saya tuh. Tuh orangnya di Kenapa atas emang? udah gede sekarang. Tahun 98 Emang? lahirnya. Iya kenapa deh? Oh, Takut marahin kok. nyentuh mayat itu beda. Nyentuh mayat Rasanya yang beda. kenal ya beda lah. Enggak kenal juga sama. Nguburin temen juga saya sama. Saya mandiin beda. Rasanya kayak megang ayam. Kayak ayam di pasar itu. Tapi bentuknya manusia. Tapi laki-laki mah kalau laki-laki muslimnya memang harus kalau ada yang meninggal mah harus ikut juga, harus ikut jadi dia biar tahu cara mandiinnya, ya kan? Segala-galanya. Orang bekas otopsi aja saya pegang. Ih, Ya, serius. Hobi ya kok ya? Saya tuh kalau Hobi. ngeliat orang Tapi bentar. hobi katanya. Aku penasaran ini sama satanik ini. Untuk meninggal kemudian kalau dimakamkan itu posisinya tidur atau berdiri? tidur, Kalau berdiri mah vampir. tidur kasih bantal dalam peti. Enggak, serius ini. Tidur dikasih bantal. Di Yang dalam satanik kok. peti. Iya Volcano. ini dia si Kan kan bukan kan dimakamkan itu gimana kalau ya ngomong? pakai kaos oblong ya dimakamkan pakai kaos oblong. Nah, terus posisinya gimana? Dia berdiri. Kalau pas posisi duduk apa juga tetap duduk posisinya? Enggak lah ditidurin. Ditidurin. Bentangkan. Enggak nih kok Aziz ini kan hobinya kan mainan mayat. Mainan Nunggu mayat. Enggak itu kok Aziz ini nunggu mukjizat biar Bukan. bangkit lagi kah gimana? Dia nunggu bangkit lagi. Jadi gini,